Nah, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh kakak-kakak dan juga seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya event Hafizah Reading Club malam ini. Semoga kita bisa mendebar manfaat bersama-sama. Dan juga saya mau kenalin dulu nih Bang, perkenalan Hafizah mungkin ya Bang, karena ngelihat di grup WhatsApp tuh kayaknya bermacam-macam nih daerahnya. Bener nggak? Iya nggak Bang? Dari Sabang sampai Merauke nggak sih? Menurut kayaknya dari Sabang kalau sampai Merauke nggak sih? Jawa ya. Kejauhan. Jadi teman-teman, Hafuzah Reading Club ini salah satu kegiatan dari Hafuzah. Nah, Hafuzah ini merupakan salah satu angkatan aktif dari YIS Al-Azhar Jakarta yang fokusnya kegiatan itu ada di dakwah, kemudian minat dan bakat, dan juga aksi sosial. Nah, teman-teman juga bisa langsung follow Instagram Hafuzah di @hafuzah5. Hafuzah5. HAFUZAVIBES. Hafuzah Vibes. Nah, nanti di Instagramnya insya Allah banyak banget informasi tentang kegiatan-kegiatan Hafuzah, kemudian kegiatan YIS, dan juga nanti ada banyak quotes-quotes yang menggugah jiwa. Terus ada juga nih Hafuzah punya apa ya namanya program rutin dari majelis umum, dari pilar dakwah dan majelis umum, dan juga Sakinah sharing kajian kemusliman. Ya, gitu Bang Kalu perkenalannya dari Hafuzah. Tadi Instagramnya Hafuzah Vibes ya, pakai V itu ya. Yap, Hafuzah Vibes. Vibes. Hafuzah Vibes pakai V. Nggak pakai V. Apa? Tadi salah dengar dikira pakai P gitu. Ada kurang V-nya. V atau P sih. Nah, pokoknya itulah. Ya. Pokoknya itulah nih kayak gini tah. Oke. Di sini saya akan memperkenalkan Hafuzah Reading Club. Hafuzah Reading Club itu ini sebenarnya baru berdiri ya, itu belum lama. Kemarin juga baru dibuka. Sebenarnya ada 5 program gitu kan. Dan ini baru berjalan 2 program. Pertama tuh kemarin ada acara bedah buku yang pertama, kemudian tuh yang kedua sekarang ini acara cerita penulis, itu nanti Mbak Esti tuh bakal curhat tentang tulisannya gitu, tentang pengalamannya yang kece abis deh pokoknya. Kemudian ada yang ketiga tuh namanya rutin baca. Rutin membaca itu belum berjalan sih teman-teman. Rutin membaca ini nanti kita kalau offline sih, teman kalau online ini agak sulit nih. Kalau offline nantinya itu bakal 1 jam membaca, kemudian 1 jam berikutnya akan membahas bacaan yang sudah dibaca oleh teman-teman masing-masing. Mungkin juga ada mengkaji buku bersama, cuma itu masih rencana kita yang belum berjalan. Kemudian nantinya ada bedah film juga. Bedah film pakai buku. Bedah film pakai buku tuh aneh juga sih, aneh tapi unik ya. Itu belum pernah. Emang biasanya bedah film tuh pakai apa ya, Bang? Bedah film nggak tahu pakai apa itu. Nggak ada referensinya biasanya kan. Biasanya nggak ada referensinya kan. Nah, makanya pakai referensi kayaknya juga tuh gitu kan. Mungkin bisa dibandingkan antara film sama novelnya mungkin gitu kan, atau referensi lain. Kemudian yang kelima tuh ada apa impian besar kita gitu kan, impian kami itu yang pengen mendirikan taman baca untuk teman-teman Hafuzah dan yang lain. Itu mungkin nanti ke depannya akan kita lihat perkembangan bagaimana. Kemudian tanpa berlama-lama ini pembicara juga sudah hadir. Saya akan membacakan nih CV beliau. Nama lengkap Estidia Imaniar, menyelesaikan studi S1 di Sastra Inggris UNS dengan konsentrasi American Studies. Mempelajari kajian budaya dan agama melalui Susi Religion, Pluralism and American Democracy di Temple University. Nah, kemudian nih beliau ini lanjutkan studi program kaderisasi ulama di Undida Gontor atau PKU Gontor biasa disebut. Ini program yang cukup prestisius, ini nggak semua orang nih bisa lolos. Kemudian ini banyak sekali. Kemudian ini buku yang beliau tulis sudah banyak gitu kan.
Di 2020 ada buku berjudul Yang Tertulis Akan Abadi. Kemudian nih buku yang terbitkan oleh penerbit oleh buku Mojok nih yang akan diceritakan juga nih pada malam ini, yaitu adalah Wanita yang Merindukan Surga. Terbit tahun 2019. Kemudian ada buku Rule of Laws, 99 Pembidik Mimpi, Mengeja Cahaya Surga, Jadikan Lelah Kita Lilah, Perempuan, dan Dari Handphone. Pokoknya banyak banget deh. Selain buku-buku juga beliau ini esai-esainya itu terbit di media massa seperti Republika, Jawa Post, Solo Post, Mojok.co, Popop.id, dan beliau ini peneliti di The Center for Gender Studies atau CGS. Ini itu juga organisasi yang cukup keren itu ya. Di sini juga ada, tadi saya lihat ada Ustadz Nur Fajri juga tuh yang masuk. Itu nih senior saya, ini guru-guru saya di CGS. Oke, tanpa berpanjang kalam, saya persilakan Mbak Esti untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan. Mbak Esti. Iya, oke. Terima kasih Mas Galuh. Salam semuanya, salam kenal. Waduh, saya juga terima kasih ya tadi udah diperkenalkan dan udah disapa juga. Saya jadi tahu nih kalau ternyata ada guru-guru kami di sini, ada Ustadz Nur Fajri. Mohon maaf Ustadz kalau nanti saya menyampaikan di sini saya curhat ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya soal keagamaan, ada yang lebih pakar di sini ikut duduk mendengarkan curhatan saya. Insya Allah malam ini teman-teman kita seperti judulnya acara hari ini kan bukan udah buku ya, jadi kata Mas Galuh juga nggak serius-serius, kita curhat aja, saya yang curhat maksudnya tentang buku yang insya Allah akan dibahas hari ini. Bukunya ini, kelihatan nggak? Ini cuman yang edisi lama, cetakan barunya yang udah di poster seperti kegiatan kemarin. Judulnya Wanita yang Merindukan Surga. Saya udah ada share materi ya ke Mas Galuh. Oh ya, alhamdulillah ya, udah punya meskipun nggak tahu udah khatam belum ya? Punya kita semua. Aja, Mbak. Mantap. Bisa tolong di share screen nggak, Kak Galuh? Ini yang tadi. Jadi seperti tadi ya, sedikit pengantar. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum pernah ini baca tulisan saya, jadi memang selain sebelum menulis buku ini, saya sebelumnya sering nulis di portal ini mojok.co kalau teman-teman tahu. Jadi dia memang media agak satir gitu kan, dengan tagline-nya sedikit nakal banyak akal gitu. Saya nulis di situ kebanyakan memang isu-isu tentang budaya atau keagamaan sehari-hari gitu, dengan perspektifnya, tapi perspektif bukan perspektif yang orang syariah gitu ya, karena background saya memang lebih ke kayak antropologi kan, studi humaniora gitu. Nah, terus juga dengan background yang seperti tadi udah dibacakan gitu, kajian Amerika dan memang mengenyam studi pluralisme agama gitu, langsung dari pakar-pakarnya mereka yang pluralis gitulah. Kemudian berhijrah nih, belajar juga kan di PKU Gontor, itu juga yang antinya gitulah. Jadinya secara kehidupan juga berhijrah-hijrah gitu ya, dalam secara geografis juga tadi kan disapa tuh dari Sabang sampai Merauke kejauhan, tapi saya sebenarnya lahirnya tuh di Papua gitu. Jadi secara geografisnya berhijrah-hijrah dan secara pemikiran, pengajian, penampilan, pekerjaan dan lain-lain juga mengalami fase-fase itu yang kemudian dituangkan dalam buku ini, Wanita yang Merindukan Surga. Jadi ini judul dari panitia ya, dari Hafuza, Perjalanan Hijrah 5 babak gitu. Jadi memang sebenarnya 5 babak ini yang nggak mesti yang step by step dari satu ke satu yang lain gitu. Cuman biar lebih enak karena nggak mungkin semuanya dibahas. Jadi dalam buku ini saya membahas 5 tema utama gitu. Pertama di hijrah penampilan, terus habis itu hijrah pergaulan, terus hijrah perasaan, hijrah pekerjaan, dan hijrah pengajian. Nanti kita curhatkan sama-sama satu persatu. Mungkin ada teman-teman yang bakalan relate atau gimana dengan ini ya, kita obrolin bareng-bareng lah, nanti didiskusikan. Oke, selanjutnya Kak. Pertama pengantar dulu. Jadi buku ini dia tidak berjalan sendirian, dia diantarkan kepada pembaca oleh Ibu Dr. Intan Salfitri, atau kalau teman-teman suka baca buku-buku
Forum Lingkar Pena atau FLP ini salah satu pendirinya ya. Beliau dulu dikenal dengan nama penanya Izzatul Jannah kalau teman-teman tahu, tapi sekarang ini kan beliau menyeriusi bidang ilmu psikologi gitu ya. Jadi pengantar beliau terhadap buku ini, WYMS ini, biar gampang aja ya saya nyebutnya WYMS. Jadi ini sudah saya sebutin di awal gitu ya, karena nanti memang ke belakangnya seperti yang bisa teman-teman baca di sini, di tagline-nya bagaimana hijrah dengan kritis itu, sebenarnya nanti buku WYMS ini kebanyakan memang dia adalah bentuk otokritik ya, karena kan saya sohibul hijrah juga, anak hijrah juga gitu lah, cuman bukan anak hijrah zaman now ya udah tua gitu. Jadi memang kebanyakan buku ini isinya otokritik gitu ya, kritik-kritik dalam proses berhijrah itu sendiri, dan itu juga yang disampaikan oleh Baintan, saya nyebutnya beliau seperti itu, dalam perspektif psikologi bagaimana sih sebenarnya proses hijrah yang dalam istilah psikologinya itu kan disamain dengan istilah change gitu, dia memiliki fase-fase dan bagaimana pengaruhnya terhadap diri seseorang dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi memang santuy gitu ya, nggak yang kayak baca ini terus langsung berasa, wih baca buku agama berat gitu, nggak juga sih, lebih ke tagline-nya di sini tuh non fiksi bukan buku agama gitu. Jadi ke depan yaitu ini tag kayak disclaimer di awal lah, kalau misalkan nanti ada gimana kok gini sih ya, karena ini memang otokritik gitu. Saya nulis ini sekaligus kayak menuliskan dosa-dosa selama berhijrah dulu gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya prolog dulu nih kayaknya habis ini. Nah, iya. Tentang pemaknaan hijrah sendiri, kan kalau misalkan ini saya ambil arti dari KBBI ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kata hijrah itu kan dia sebenarnya yang dulu kita ketahui gitu ya secara umum, dia kan satu peristiwa sejarah, peristiwa besar dalam sejarah umat Islam kan, perpindahan Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dari Mekah ke Madinah gitu. Terus kemudian ada juga dia makna secara umum gitu. Jadi berpindah karena memang ada alasan tertentu gitu untuk keselamatan apa segala macam. Jadi hijrah secara beneran pindah pindah secara fisik gitulah. Kemudian tapi belakangan ini ada tambahan makna baru di tesaurusnya KBBI. Jadi waktu saya menuliskan buku ini, poin nomor 3 itu belum ada perubahan sikap, tingkah laku dan sebagainya ke arah yang lebih baik, karena kan memang lagi kayak namanya Hafuzah vibes gitu ya. Jadi hijrah vibes ini lagi naik banget kan belakangan ini, bahkan juga sampai udah diserap di pemaknaan kata itu sendiri dalam KBBI. Dia udah diterima bukan lagi ketika kita ngomongin hijrah itu peristiwa sejarahnya umat Islam gitu, atau peristiwa berpindahnya seseorang secara fisik, tapi udah ke perubahan atau perpindahan yang dia tuh sifatnya nggak fisik lagi gitu loh. Sikap, tingkah laku dan sebagainya itu kan maksudnya meskipun terlihat ya secara zahirnya bisa dilihat, tetapi dia lebih ke perpindahan paradigma tersebut itu kan lebih ke abstrak, hal-hal yang abstrak yang dilandasi metafisik dan lain sebagainya. Tetapi nih sayangnya ketika kita kan pada awalnya konsep hijrah ini kan merujuk pada konsepnya perpindahan peristiwa sejarahnya Nabi Muhammad itu kan, dan ketika dikorelasikan ke hijrah zaman sekarang ini yang lagi hypes ini, kemudian ada kan kalau misalkan secara gampangnya gitu ya bisa ada dimaknai kayak hijrah itu dia bisa aja sebagai kayak misi pertaubatan seseorang gitu. Ketika dikatakan menjadi hijrah yang diasosiasikan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad, itu justru bagi saya nih ya, menurut ya curhatkan ini isinya, menurut saya justru memiliki konsekuensi yang jadi lebih berat gitu loh, ketika kita justru nyamain dengan proses perpindahannya Nabi Muhammad ini. Karena ini kan saya poin-poin aja ya, soalnya kalau di buku ini sebenarnya kelihatan konteks kenapa saya bisa sampai pada kesimpulan ini gitu. Jadi ada masanya ketika kata-kata hijrah ini itu dimaknai ya baik perpindahan baik ke buruk, dan dengan keburukan itu dikorelasikan dengan Mekah dan kebaikan itu diasosiasikannya dengan Madinah gitu. Jadi perpindahan sifat seseorang ini, perilaku, tingkah laku dan lain sebagainya, dia tuh disamakan dengan perpindahannya umat Islam pada zaman dahulu dari Mekah ke Madinah. Padahal kalau hijrah zaman dulu itu kan dia nggak cuma pindah secara geografis gitu loh.
dari Makkah ke Madinah itu juga ada perubahan sistem kan di situ dan lain sebagainya gitu, penerapan Islam. Nggak yang benar-benar dari nol, para sahabat ini dia di Mekah belum memiliki akhlak yang baik, belum mengenal Islam apa segala macam, terus kemudian di Madinah tiba-tiba gitu loh jadi soleh dan segala macam, bisa Islam tuh established very well di sini gitu kan, nggak seperti itu. Nah karena ada asosiasi yang begitu nggak sebenarnya justru beda ini, justru jadi berbahaya bagi teman-teman hijrah yang ada kecenderungan dinilai dan menilai perubahan tersebut sama dengan perubahannya umat Islam ketika zaman hijrah dulu gitu. Itu problematika istilah yang sebenarnya dianggap biasa aja, padahal kalau misalkan secara esensi yang karena banyak nanti ya di belakang dibahas-bahas itu yang penilaian-penilaian yang terlihat seperti itu, dia justru jadi bermasalah sejak dalam istilah gitu. Cuman kalau sekarang sih karena orang mungkin udah lumayan terbiasa ya, cuman di awal-awal ketika menggunakan kata hijrah ini tuh justru dia menjadi bumerang bagi sahibul hijrah, anak-anak hijrah sendiri. Itu sedikit catatan gitulah dari penggunaan istilah ini. Terus selanjutnya kita masuk ke fase pertama. Nah, hijrah penampilan. Itu kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Mohon maaf, cuman ambil dari internet, itu kutipan buku saya di bab hijrah penampilan. Kalau kebaca sih bisa silahkan dibaca. Jadi ini adalah fenomena yang terjadi, saya nggak tahu ya terjadi atau nggak di teman-teman, tapi di sekitar saya, dan terjadinya nggak cuma di saya pribadi ya, maksudnya terhadap orang-orang. Saya pernah menjadi objek maupun menjadi subjek dalam percakapan model seperti ini. Jadi sebenarnya ketika tahap orang berhijrah gitu ya, kita kalau mau hijrah itu kan paling gampang, paling penting tuh sebenarnya kan secara pemikirannya dulu ya, yang paling harus diubah terlebih dahulu ketika seseorang memutuskan dia ingin menjadi lebih baik. Tetapi pada kenyataannya orang hanya akan melihat gitu ya, menilai itu yang dari luarannya dulu gitu. Paling gampang ya hijrah penampilan, gaya hidup termasuk salah satunya di situ penampilan dia gitu. Nah, bukan ini ya, masalah penampilan ini sebenarnya bukan cuma terjadi kayak orang misalkan dia awalnya belum hijrah gitulah, masih belum ngaji gitu dan sebagainya, terus dia kemudian ketika udah ngaji gitu terus dia berubah penampilannya. Nggak cuma terjadi dalam komunitas ngaji gitulah istilahnya. Bahkan kalau secara sosial gitu ya, pakaian ini memang sesuatu yang dia sangat erat dengan identitas seseorang gitu. Kalau misalkan kita ngomongin, ada sih ya banyak risetnya, silahkan dicari sendiri. Seseorang dia ketika memutuskan untuk mengenakan pakaian tertentu gitu ya, itu sama aja dengan dia itu meng-attach diri dia gitu ya, melabelkan diri dia pada komunitas tertentu, pada identitas tertentu, ideologi tertentu, pemikiran tertentu dan lain sebagainya. Makanya itu kita sering dengarkan istilah you are what you wear gitu. Kamu adalah apa yang kamu kenakan gitu. Dan ini itu sering banget jadi kalau misalkan landasan bagi orang-orang yang dia punya misal kayak bisnis fashion gitu, itu juga saya bahas nih di belakang. Cuman nggak cuma masalah marketing fashion aja ini, tapi secara sosial juga dia memang identitas. Kalau misalkan kita ngomong bukan kok itu kan cuman misal nih ya, ada teman yang dia berubah gitu, yang awalnya dia sukanya pakai pashmina, terus dia sekarang jadi lebih sering menggunakan bergo gitu, bahkan mungkin bernikab. Bukan masalah dia berubah penampilan aja, tetapi ketika dia memutuskan untuk menggunakan tampilan tertentu gitu ya, memvisualisasikan identitas dirinya dalam tampilan tertentu, itu juga merupakan keputusan. Nggak cuma secara nggak cuma secara spiritual, tapi juga intelektual, ideological juga, dan juga bahkan sosial, karena kepada komunitas apa dia ingin attach dirinya atau melabelkan dirinya dengan identitas tertentu. Itu emang udah secara sosial dipahami seperti itu. Nah, yang menjadi bermasalah adalah ketika kemudian muncul nih ada, kalau istilahnya Mbak Intan tuh waham ketuhanan gitu ya, mungkin orang-orang psikologi namanya seperti itu. Jadi ketika udah menutup aurat dengan rapi, kemudian ada penilaian terhadap teman-teman yang lain gitu ya, yang belum seperti dia memiliki keimanan yang lebih rendah gitu loh, atau bahkan sakit. Makanya tuh di situ ada kutipan. Itu dialog yang sering banget terjadi dan udah banyak yang kalau misalkan ada, saya baca ya misal nerima testimoni gitu ya, orang yang review buku, itu mereka juga sering merasakan relate dengan obrolan seperti ini.
Nah, orang tuh bisa dinilai nggak sih, Galuh tuh sekarang udah hijrah loh. Oh iya, aku tahu. Iya, dia tuh sekarang ini nggak pakai celana jeans misal kayak gitu. Dia pakainya celana kain di atas ini mata kaki terus. Sekarang miara jenggot juga. Oh iya, masya Allah, misal kayak gitu. Jadi orang langsung mengidentifikasinya dari segi itu. Sepanjang itu sih sebenarnya nggak masalah. Tetapi kemudian ketika tahu nggak sih sekarang Galuh udah nggak piara jenggot. Kenapa? Iya tuh, tapi kalau cowok kayaknya enggak sih ya. Kalian ini mungkin ya nggak terlalu sering mempermasalahkan tampilan orang. Tetapi kalau misalkan cewek-cewek tuh kelihatan banget ketika dia ukuran jilbabnya naik 1 senti aja tuh bisa jadi masalah banget dalam satu komunitas tertentu. Itu yang jadi keresahan beberapa orang yang agak banyak gitu persoalan hijrah penampilan ini. Meskipun sebenarnya secara poinnya itu benar, tapi dia ada terbiaskan sedikit aja gitu ya dalam menilai orang lain, itu menjadi masalah di situ. Masih ada banyak bahasan, cuman kita lanjut aja ke bahasan selanjutnya. Oke, silahkan Kak. Next, oke. Hijrah pergaulan kedua. Jadi ya kalau misalkan tadi ya masalah-masalah penampilan itu kan dia nggak cuman masalah diri dia udah memutuskan untuk menjadi seperti apa, tapi kan juga masalah dia attached to what kind of society gitu, what kind of community yang dia pengen melabeli dirinya, attach identitasnya terhadap komunitas tersebut. Nah, termasuk juga di sini nanti ketika kita berubah gitu ya, kan salah satu parameter perubahan gitu kalau dalam perspektif psikologis ya ini kan kita bagaimana sih bisa bertahan dalam perubahan tersebut, hal-hal apa aja yang bisa mempengaruhi kita untuk lebih siap menghadapi perubahan tersebut. Salah satunya adalah lingkungan yang baik. Lingkungan baik ini makanya menyebabkan banyak orang secara sunatullah gitulah ya, ketika ingin berhijrah gitu pasti gitu ya, meskipun berat hati akan meninggalkan lingkungan yang lama, yang sebelumnya yang sebelumnya kurang baik gitulah bagi perkembangan diri dia gitu. Dan ini nggak cuma masalah hijrah ini ya, secara misal hal sekarang gitu ya, sekarang kan isu-isu mental health, kesehatan mental itu kan hype banget. Kita kalau misalkan mau sehat secara mental gitu ya, hari gini gitu, pasti kan disuruhnya apa? Hindari toxic people gitu kan, atau toxic environment, lingkungan beracun, teman-teman beracun. Kita apa? Perintahnya sebenarnya kan ya disuruh hijrah pergaulan itu kan. Tetapi ya itu tadi akan menjadi masalah ketika kemudian ini ya, karena kan curhat, ya balik lagi curhat. Oh ya, sih juga disclaimer di buku ini karena memang berdasarkan pengalaman sendiri dan orang-orang di sekitar gitu ya, karena modelnya tuh kayak etnografi gitu loh, studi etnografi alias studi curhat kan. Kita interview ke teman-teman terdekat gitu, orang-orang di sekitar kita, dan kemudian dituliskan gitu. Nah, berdasarkan curhatan-curhatan tersebut, ada yang menjadi bermasalah nih ketika dalam Islam itu kan ada konsep loyalitas terhadap sesama orang beriman dan permusuhan terhadap atau penolak. Tapi menjadi bermasalah itu ketika si konsep ini dia dipersempit kepada kelompok tertentu gitu. Kayak itu quotes di slide itu kan, kalau udah hijrah perbanyak senyum dan sapa, tapi yang disapa jangan hanya teman hijrahnya. Kalau udah hijrah tuh perbanyak sedekah, tapi yang disedekain cuman sesama teman hijrahnya, karena memang ada nih teman-teman yang dia sayangnya nih menyempitkan skop persaudaraan itu terhadap komunitas hijrahnya sendiri gitu. Kalau ini tadi kan cerita ya, moderator Hafuzah itu punya banyak kegiatan, termasuk dakwah apa segala macam, mungkin juga pasti ada charity-nya. Itu kan nggak disempitkan nih cuma buat internal anggota aja, ya pasti ya itu kan kayak menjadi diutamakan dulu kan yang lingkungan terdekat kita, tetapi bukan menutup kemungkinan terhadap lingkungan-lingkungan di luar itu. Bahkan nih yang lebih ekstrim lagi nih ya, karena kan sebenarnya kayak kalau konsep wal bara ini kan terhadap sesama muslim itu ya kita tuh memberi loyalitas, kecintaan, persaudaraan, rasa persaudaraan dan kepada musuh Allah itu yang kita memusuhi. Nah, zaman sekarang nih karena sesama umat Islam sendiri aja banyak gesek-gesekan gitu ya, sedih sekali masih banyak berantem. Konsepnya ini tuh jadi terbiaskan gitu loh. Justru sesama umat Islamnya sendiri itu juga
diperlakukan selayaknya, tidak diberi loyalitas tersebut gitu. Jadi masih ada kecenderungan untuk membatasi pergaulan tersebut atau kasih sayang persaudaraan tersebut hanya kepada internal komunitas hijrah tertentu. Hijrahnya aja gitulah. Itu zaman saya dulu sih kayak gitu ya, dan zaman sekarang sih alhamdulillahnya ya kalau saya lihat, karena kan saya juga pengamat, pelaku dan pengamat gitu ya, observer juga terhadap perkembangan dunia hijrah ini. Kalau sekarang itu kan alhamdulillahnya banyak ini ya, ustadz yang beliau-beliau ini kan menggerakkan anak muda gitu ya, baik secara online dan offline, dan kemudian bersinergi gitu dari berbagai latar belakang yang berbeda, kita tahu ya secara organisasinya, mungkin juga mazhab beliau-beliau tersebut, tetapi membentuk barisan yang sama gitu, dan kemudian sering safari dakwah bersama. Nah, hal kayak gini karena kan juga sasarannya kan anak-anak hijrah juga nih, ini juga bagus banget buat mempererat ukhuwah Islamiyah gitu loh, karena kan sesuai hadis Rasulullah ya, sebenarnya kan yang akan menghancurkan umat Islam sendiri itu kan kita sendiri gitu loh, dari persaudaraan atau ukhuwahnya kita sendiri yang bisa retak gitu. Kalau kita sendiri retak dari dalamnya, udah saling memusuhi satu sama lain, lah jangan menyalahkan orang lain ketika nanti ada serangan dari luar, kita mah tinggal disentil aja orang udah rapuh duluan gitu. Itu sih masalah hijrah pergaulan. Dan sebenarnya ada bahasan juga sih di sini tentang bagaimana kecenderungan ketika oke lah teman-teman lama yang beda itu nggak dijauhin tapi didakwahin. Nah, masalah lagi nih di sini karena biasanya anak-anak hijrah, saya dulu juga kayak gitu kan ya, giroh dakwahnya itu lagi tinggi ya, semangat banget gitu, baru habis dapat materi oke langsung pengen nyampein apa segala macam. Kadang tuh jadi bikin teman-temannya risih gitu. Jadi mungkin kita pernah mengalami atau kita yang justru menjalani apa segala macam, ketika lagi semangat-semangatnya nih, kayak misal ya banyak case lah, misal yang sering banget orang itu jengah adalah di medsos gitu, karena kan nggak semua itu dekat atau apa segala macam, ini kok tiap menit gitu ya, hampir tiap menit itu ngirimin broadcast yang itu mengganggu bagi orang tersebut. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut kan bisa dikomunikasikan, dan itu kan juga masalah komunikasi dakwah aja ya, cuman justru menjadi kayak barrier, batu penghalang bagi orang lain ketika dia ingin mengenal gitu. Jadi tetap kalau misalkan ya namanya juga semangat sih, susahnya di situ. Orang kalau lagi excited banget tentang sesuatu, misal kayak kita habis nonton film gitu ya, bagus banget, pasti kan lagi di mana-mana ini ngomongin startup kayak anak-anak drakor tuh pasti tahu. Kamu tim apa? Jipyong atau tim Dosan gitu, di mana-mana rame. Terus kita tuh harus memastikan seluruh dunia tuh tahu gitu loh kalau ini tuh bagus. Kamu nonton dong, kamu nonton dan apa segala macem. Kadang jadi suka lupa juga loh melihat bagaimana sih kita sebagus apapun film tersebut atau drama tersebut lah, ketika mau menawarkan ke orang lain tuh ada tempatnya, ada caranya gitu, lihat situasi dan kondisi apa segala macam. Itu aja film gitu loh, apalagi kebenaran yang sangat mulia ini. Salah-salah nih kalau kita salah menyampaikan apa segala macamnya, justru itu menjadi bumerang balik lagi ke diri kita gitu. Nah, kalau yang si tulis di sini sih, refleksi baliknya saya itu ketika baca kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Itu kan beliau orang gede ya, maksudnya tokoh gitu loh di kaumnya, tetapi ketika habis berislam pengen langsung dakwah secara terbuka gitu kan, ditenangin dulu sama Rasulullah, belum, jangan dulu gitu, nanti kalau udah waktunya gitu ya kamu akan menguatkan Islam dengan dengan kapasitasmu itu, tapi sekarang nggak dulu. Nah, itu yang kadang juga kalau misalkan PR juga sih buat saya dulu di zaman dulu, belum juga ini benar gitu ya, sosok dakwahnya gimana ya, kayak girohnya tuh salah gitu, salahnya lagi gimana, misal ke orang tua lagi, itu juga kan perlu kaidah-kaidah yang diperhatikan gitu, itu terkait di hijrah pergaulan ini. Terus yang selanjutnya ke Galuh. Iya, ini sebenarnya babnya kalau di buku ini paling julid ya, cuman saya akan mencoba santuy di sini terkait hijrah perasaan. Jadi ini salah satu penyakit dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau ngomongin anak hijrah gitu ya, sebelum hijrah itu kebelet, tapi ketika udah hijrah itu ganti dari yang pacaran ganti ke nikah gitu loh. Sama aja sih sebenarnya secara esensinya juga baper-baperan gitu loh. Dan ini sebenarnya sih bukan sepenuhnya salah anak hijrah gitu ya.
ada hal-hal yang membuat mereka nih kita bisa baper gitu. Ya kalau kita perlu sesuatu untuk disalahkan selain diri sendiri ya kontrol diri gitu. Kan kalau misalkan coba deh hijrah itu kan tadi ya kita ngomongin soal pergaulan itu ya salah satunya kan bagaimana ngajak-ngajakin untuk berjamaah dalam kebaikan ya. Nah berjamaah itu kan together ya, tapi kadang tuh anak hijrah tuh jadi baper gitu. Dibacanya bukan together gitu, tapi dipisah together gitu. Hijrah tuh bukan lagi together tapi together. Akhirnya orientasinya tuh lebih gimana sih caranya mendapat pasangan hidup kita habis hijrah. Ini tuh sering banget saya tuh kayak nggak temen cewek nggak temen cowok ya habis hijrah gitu masih curhatnya tuh kalau ketemu Mbak saya kan udah hijrah kok saya belum nikah ya lah nggak salah ngomong dia ngomong sama orang yang belum nikah juga kan cuman tuh kayak ya kan sebagai orang yang mencoba sok bijak ya berarti kan mungkin belum ya masalah jodoh itu kan memang di tangan Allah ya mungkin Allah sudah mempersiapkan gitu dia sedang bersiap ya udahlah kamu bersiap aja segala macam itu kan udah netralnya nasihat lah ya tapi yang kemudian diminta adalah Mbak ajarin dong bikin caranya proposal biar cepet ACC CV itu loh CV ta'aruf gitu nah kok malah jadi seperti itu dan padahal nih sebenarnya kalau misalkan dilihat oke, kalau yang bersangkutan dia memang sudah siap dan sudah butuh gitu terhadap pernikahan it's okay tapi masalahnya nah ini tuh masih anak-anak muda gitu ya yang bukan karena kesiapan dia kan kalau misalkan kita nanti akan dibahas gitu ya jangan emosi dulu gitu kalau pernikahan itu memang penting dan butuh persiapan gitu loh tetapi kenapa muncul hal-hal seperti ini ketika seseorang itu hijrah dia justru lebih banyak mikirin perasaan daripada peradaban ya memang karena media-media di sekitar kita mempromosikan aktivitas atau kegiatan hijrah ini sangat kental gitu lah dengan hal-hal berbau seperti ini hijrah nikah berkah misal kayak gitu terus ya di sekitar kita kan juga banyak gitu ya misalkan publikasi budaya pop Islam yang dia itu lebih banyak memang mempromosikan kisah-kisah cinta yang sedihnya gitu ya di sini pernikahan itu bukan dibahas secara marriage gitu loh tapi wedding beda ya kalau misalkan secara ini kalau misalkan marriage itu kan dia akan dibahas nih kalau teman-teman ikut kajian pranikah ya bagaimana sih pernikahan itu dia bisa menjadi pilar peradaban yang baik itu peran sebagai seorang ayah sebagai seorang ibu dalam hubungannya nggak cuma sebagai interpersonal tapi juga dalam konteksnya dia ngasih sesuatu bagi umat yang lebih luas gitu loh tetapi nih nantinya kalau yang lebih banyak nih di luaran sana media-media itu dia yang secara lebih pop yang kayak begituan kan nggak laku ya ngomongin peradaban ya coba dilihat aja webinar tentang pemikiran peradaban kan pasti sedikit nah ketika ada penurunan gitu ya, atau pembiasan makna dari pembahasan pernikahan dia secara sebagai pilar peradaban hanya sebagai budaya pop yang itu sedihnya justru dikomodifikasi gitu ya menjadi komoditas bisnis. Nah, disitulah rusaknya gitu loh. Jadinya lebih banyak yang ketika habis dia ngaji itu justru memperbanyak kajian-kajian yang dia itu memperkaya rasa-rasa benih-benih yang belum penting itu loh, belum perlu gitu loh. Ketika memang dia belum pada waktunya untuk menyalurkan hal tersebut gitu. Dan juga kalau misal itu tadi yang pertama kan media. Terus yang kedua lagi nih salah pergaulan gitu loh. Ketika seseorang itu kan fitrah ya. Jadi perasaan suka terhadap lawan jenis itu kan bukan sesuatu yang bisa kita tolak gitu loh. Dia datang dikasih Allah gitu loh sebagai anugerah gitu loh. Bagi saya justru ketika kita memiliki perasaan tersebut itu adalah rezeki luar biasa gitu loh. Ketika bisa menyalurkan mengelolanya dengan baik itu nggak semua orang bisa mendapat perasaan tersebut itu rezeki dari Allah tetapi kalau misalkan lingkungan kita salah gaul gitu ya tadinya mau hijrah bersama gitu biar nggak kebanyakan baperan tapi berperan gitu kan buat umat tapi justru salah curhat nih malah misal nih ada ketertarikan gitu ya sama lawan jenis ini deh kayaknya curhat gitu ya sama temannya ada anak kampus sebelah tuh dia main gini-gini kayaknya sih cocok ya gini-gini. Nah kalau misalkan kan orang kalau suka itu kadang suka ini ya ada halu-halunya gitu juga. Teman yang baik kan biasanya tuh meluruskan gitu ya. Itu mah nggak gini apa segala macam. Tetapi ketika lingkungan kita salah gitu justru teman-teman ini yang akan menyuburkan perasaan-perasaan yang belum perlu itu.
oh iya kayaknya sih dia juga ada ketertarikan deh sama kamu, iya aku tahu kok ini apa segala macam gitu loh. Jadinya justru bukan kita fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya, sumbangsih kita setelah berhijrah gitu ya, lebih banyak berperan bagi lingkungan di sekitar kita apa segala macam, justru lebih disibukkan dengan perasaan-perasaan tersebut. Nah, tetapi karena cita itu ya pada dasarnya dia adalah anugerah gitu ya, rezeki dari Allah, bukan berarti nggak penting gitu loh. Dan sebaik-baik perasaan, sebaik-baik perayaannya adalah dengan pernikahan kan. Cuma ya itu tadi, pernikahan dalam Islam itu bukan cuma sekedar ya buat enak-enak aja gitu loh, kayak ketika kita udah balik gitu, udah memiliki kecenderungan terhadap lawan jenis, ya udah daripada zina gitu kan, ya udah nikah aja apa segala macam, tapi tidak benar-benar mempersiapkannya dengan baik secara fikriahnya kita, secara ruhiyah, secara maliyahnya juga perlu disiapkan. Dan juga bahkan tuh ini ya, yang mungkin kayak nggak terlalu dipikirkan hal-hal yang seperti ini tadi, yang karena ya dia dari media dia mengarahkannya lebih ke wedding, alih-alih sebagai marriage gitu. Jadi pernikahan yang disempitkan maknanya karena dia menjadi sekarang ini ya lebih banyak menjadi komoditas bisnis. Dan di mana-mana ya kapitalisme sih yang menang gitu sebenarnya. Meskipun bungkus-bungkusnya mungkin dibilangnya adalah tren wedding syariah apa segala macam gitu. Cuman kita lanjut aja daripada nanti saya lebih banyak culik di sini. Oke, silahkan Kak, lanjut selanjutnya. Ya, ini juga banyak ini ya, banyak bahasan sih di buku ini. Cuman intinya sih, kalau sekilas dibaca, itu pasti kayak berasa relativis banget sih di slide itu ya. Apapun itu gitu. Kita hanya berharap agar ikhtiar kita ini diridhoi Allah sebagai ibadah apapun itu. Ya enggak juga sih, maksudnya di sini enggak berarti kalau pelacur kita juga yang penting kan niatnya baik, bisa aja diridhoi Allah. Enggak begitu juga ya sis, yang di sini tuh yang maksudnya halal, cuman kan tetap ada tuh syubhat-syubhat di sekitar kita terkait pekerjaan kita. Kita nggak tahu benar gitu ya dari hulu sampai hilir nih pekerjaan kita apakah benar-benar bersih gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah gitu. Karena bahkan saya case study-nya ya di buku tersebut adalah bisnis fashion muslim. Alias itu bisnis saya sendiri gitu. Dan makalah tugas akhir saya di PKU Gontor juga tentang itu. Bagaimana sebenarnya kontribusi falsafah ekologi Islam, ekosufisme ya lebih ke situ, terhadap konsep sustainable atau fashion berkelanjutan, fashion muslim berkelanjutan. Dan di situ sih dari berdasarkan sebelum riset ya, bahkan dulunya kan saya praktisi alias ya pelaku bisnis tersebut gitu. Memang udah banyak ditemukan pekerjaan-pekerjaan, kalau di sini saya konteksnya bisnis ya, yang menurut kita tuh baik-baik aja, tetapi kalau dicermati itu sebenarnya nggak baik-baik aja. Ada impact buruknya gitu loh terhadap lingkungan di sekitar. Nah, karena saya cukup concern gitu ya tentang isu-isu ekologi, ya akhirnya saya memutuskan untuk hijrah dari pekerjaan tersebut. Gitu ya, itu menurut teman-teman saya kayak yang wah nekat sih apa segala macam gitu. Cuman kan balik lagi itu pilihan gitu, sama aja ketika misalkan teman-teman yang dia bekerja dia di bank terus memutuskan untuk keluar dengan pasti kan banyak sekali pertimbangan yang untuk pertimbangan untuk melakukan putusan tersebut gitu loh, karena udah dari zona nyaman kan, terus kemudian keluar dari zona tersebut gitu. Atau bahkan ya, tapi sayangnya ya yang saya kritisi ya karena buku ini isinya adalah julid-julid gitu, selain curhat dan julid dan sambat. Ya kalau yang di sini sih nulisnya jeda pekerjaan tuh gak terlalu masif nih sayangnya, ya nggak perlu masif-masif juga sih, cuman masih kayak ada kurang kesadaran ketika kita membahas yaitu tadi isu-isu kerusakan lingkungan itu kan jelas ya nggak boleh juga tuh dalam Islam, tetapi masih dianggap biasa-biasa aja tuh kalau misalkan kerja-kerja di lingkungan atau di lapangan kerja yang itu jelas-jelas tuh merusak lingkungan itu gimana. Nah, belum terlalu dibahas itu bukan berarti terus ya berarti ntar diharamin 100% atau apa, tetapi kan ketika pembahasan itu udah naik, nah nanti kan kemudian dicariin tuh solusi-solusinya dari stakeholders terkait, termasuk juga dalam perspektif Islamnya gitu. Nah itu makanya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut lah pada akhirnya tuh saya curhatnya di situ ya,
kita tuh nggak benar-benar tahu gitu loh dari hulu sampai hilir yang mungkin kita di sini kayak saya waktu industri fashion kan saya cuman bikin secara produk gitu loh, cuman bahan kainnya kan bukan saya yang bikin, tetapi ternyata proses kainnya itulah yang paling merusak lingkungan gitu loh, bahkan nomor 2 perusak di dunia gitu kan setelah tambang. Itu kan sesuatu yang bisa jadi ya di luar kapasitas kita, dan nggak semua orang bisa punya privilege pengetahuan terhadap akses pengetahuan soal itu gitu, juga privilege untuk menjalani kehidupan yang berbeda dengan berpindah dari pekerjaannya dan lain seterusnya. Makanya orang-orang dengan yang keterbatasan pilihan tersebut ya pada akhirnya kita hanya bisa berharap gitu loh, kalau ikhtiar pencarian nafkah kita ini diridhoi Allah, apapun itu nanti halal dulu gitu loh. Ini maksudnya kan syubhat-syubhatnya terkait hijrah pekerjaan. Nah, sekarang terakhir. Ya, oke. Hijrah pengajian. Jadi, ini kalau baca bukunya sebenarnya agak sensitif ya. Jadi, karena bagaimana kan kalau di yang ini sangat terkenal ya tentang 73 golongan. Yang umat Rasulullah bersabda gitu, umatnya akan berpecah gitu menjadi 73 golongan, yang satu aja tuh yang selamat gitu, yang mengikuti sunnah beliau dan berjamaah. Cuman kemudian kayak apa tuh hadis karet agak bisa diklaim buat klaim sana sini gitu kan. Tetapi sebenarnya kalau dalam pembahasannya kan yang dimaksud di sini perpecahannya tersebut itu ya kalau misalkan terkait Ahlus Sunnah wal Jamaahnya itu ya. Dan sekarang nih teman-teman kan banyak tuh ya kajian-kajian hijrah, ikut ini apa segala macam. Perbedaan itu biasanya kan di ranah-ranah yang enggak yang esensial kan, maksudnya bukan ranah akidah apa segala macam. Paling bukan cuma juga ya, maksudnya perbedaan di kayak tata cara sholat terhadap atau perbedaan batasan aurat dan lain sebagainya di ranah-ranah fikih gitulah. Yang itu kaitannya tuh bukan masalah dia muslim atau kafir, tapi lebih ke benar salah perbedaan fikih gitu. Atau bahkan yang mungkin agak ekstrem dikit itu lebih ke perbedaan dia bid'ah, terus nanti juga disebut Mu'tazilah dan lain-lain segala macamnya kan di situ perbedaan masalah kayak Quran itu makhluk atau bukan dan lain sebagainya. Tetapi bagi ulama pun kan mereka itu disebutnya kan bukan yang kafir gitu, tetapi dia muslim tapi perbedaannya di tanah kalamnya gitu kan. Nah, yang saya alami gitu ya qadarullahnya adalah yang cukup ekstrim nih. Jadi menilai pokoknya yang di luar itu tuh kafir, udah beda gitu loh. Jadi ada fase-fase yang ketika nih kan teman-teman nih pasti juga kalau suka ngaji itu kan mencari ya, para pencari gitu, pencari ilmu, pencari ya bagaimana caranya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu lah, pasti terus mencari gitu, dan bisa jadi emang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kenapa sih pada akhirnya kita penting juga nih kalau dalam kata saya di sini di buku ini gitu ya, kita penting juga untuk melakukan hijrah pengajian gitu loh pada akhirnya, meskipun dengan mengaji itulah kita dulu pertama kalinya juga mengenal kebaikan, tetapi jika sekiranya itu memang tidak sesuai gitu ya dengan kata hati kita ya, kita kan mungkin tidak bisa tidak bisa berfatwa sebagaimana ulama-ulama itu berfatwa, tetapi kan kita bisa mencapai petunjuk-petunjuk tersebut yang ada di sekitar kita. Nah, sekiranya memang itu nggak pas gitu ya, dirasa gitu nggak pasnya itu ya bukan yang main-main baper perasaan aja gitu ya, itulah pentingnya juga untuk melakukan keputusan tersebut. Pasti berat gitu, apalagi kayak yang baperan kayak saya gitu, akan ada hal-hal yang harus ditinggalkan apa segala macam atau dipertimbangkan ulang. Tetapi ya balik lagi, kita juga nggak lantas ketika meninggalkan suatu tempat itu terus yang kemudian kayak memusuhi, melupakan apa segala macam. Yang namanya guru itu kan sampai kapanpun nggak ada mantan guru gitu kan, yang pernah mengajarkan kita bahkan cuman satu kata huruf hijaiyah aja ya, beliau itu pasti bukan manfaat,
jasanya tuh kita kenang sampai di akhirat nanti gitu. Dan kenapa sih penting justru hal-hal seperti ini yang mungkin tidak terlihat tetapi sangat penting untuk dilakukan? Karena pada dasarnya perubahan-perubahan yang tadi saya bahas di awal tuh terkait penampilan, terus pergaulan kita, bahkan pekerjaan dan perasaan gitu ya, perasaan di sini lebih ke hubungan gitu kan tadi, relasinya dan lawan jenis maksudnya. Nah, hal-hal tersebut itu kan dia sifatnya tuh hal-hal luaran gitu ya, yang orang tuh bisa menilai, tetapi ketika hal tersebut itu kaitannya dengan pemikiran, itu kan nggak terlihat. Nah, itu yang justru kita penting untuk menjadi dasar sebelum keputusan-keputusan yang lain gitu. Karena biar bagaimanapun keputusan-keputusan lain atau apa ya, langkah laku hidup kita semuanya gitu itu dimulai dari fase pemikiran gitu. Dan fase ini yang biasanya luput dari orang-orang. Jadi kita juga, ya saya juga kan termasuk udah berubah mungkin ya, kayak ya berubah secara penampilannya, terus secara profesinya berubah, tapi pemikirannya tuh sama aja. Nah itulah kenapa tuh kemarin ya ada yang nanya, Mbak kok nyasar sih di PKU? Nah saya bahkan tuh curhat juga nih ya, di PKU tuh jadi yang kayak orang tuh kaget gitu, reviewernya juga kan Ustadz yang menginterview, yang tim gitu ya senior, karena beliau tahu Mojok. Hah, ini ada penulis Mojok, ngapain ikut PKU gitu kan? Ya tahu sendiri tuh media terkenal seperti apa. Dan saya kalau teman-teman baca tulisan saya di Mojok itu sering menghujat ahli ukti gitulah. Jadi kayak yang ini anak ngapain ikut apa segala macam. Tapi ya memang karena penting gitu loh membersihkan. Niat saya itu kan karena buat bersih-bersih pikiran gitulah ya, untuk belajar berpikir dengan benar gitu. Karena memang itu fase hijrah yang meskipun saya tulis di belakang, paling belakang, bukan berarti dia yang paling nggak penting gitu, justru dia mendasari seluruh perubahan-perubahan kita ke depannya. Gitu. Itu yang poin ke-5 terakhir. Dan terakhir. Nah, karena saya bucin ya, jadi pada akhirnya buku ini tuh ditutup dengan ya bahasan cinta lagi sih. Ini pilar-pilar ubudiyah kan. Ya di atas ketakutan dan harapan itu pilar terkuat itu adalah cinta. Ini balik sih sebenarnya di konsep, kan judulnya nih wanita yang merindukan surga ya, karena kita boleh jadi nggak rindu dia tapi kita rindu surga. Ini agak bucin-bucin gitu ya. Ketika ngomongin surga gitu ya, pengen kita insya Allah kan pengen bersama berkumpul dan orang-orang yang kita sayangi dan cintai di surga, termasuk Rasulullah SAW. Tetapi ketika kita berbicara nih pada akhirnya kan udah tadi berbusa-busa ngomongin pencarian apa segala macam, pada akhirnya menyebabkan seseorang itu bisa masuk surga atau enggak kan atas dasar kasih sayangnya Allah kepada kita gitu. Dan ini yang membuat unsur ibadah itu menurut saya gitu ya, secapek-capeknya kita kayak berjuang ya, berhijrah gitu ya dalam perjalanan mencari, itu pasti ada rasa takut, tapi ada rasa harap, tapi dengan terus berpegang teguh pada kecintaan kita pada Rob, dan berharap semoga Rob kita juga memiliki kecintaan terhadap kita. Nah di sini tuh jadi syahdu gitu loh perjalanan hijrah kita, termasuk juga dengan menilai, membersamai juga mungkin ya, melihat perjalanan hijrah teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak yang gampang judgmental, gampang kayak menghakimi gitu, melihat kok dia gini sih, kok dia gitu apa segala macam, karena kita tuh nggak tahu, kita cuma bisa melihat kan memang dari yang luar gitu ya, tapi seberapa dalam kecintaan dia gitu ya, mungkin cuma perbedaan corak juang gitu lah, perjuangan. Selama itu tuh bukan perbedaan yang mendasar banget yang dalam tataran akidah kayak gitu, itu jadi susah juga ketika kita lebih mengedepankan ego tadi itu. Jadi udah nggak kelihatan lagi tuh, udah nggak lagi kelihatan cinta, kita justru lebih banyak ketakutan, dan seringnya justru akan lebih banyak hadirnya kebencian itu. Dan sayang banget gitu loh, hidup kita tuh cuman singkat di dunia, dan perjalanan kita yang di sini ditulis cuma 5 babak, padahal kan sebenarnya jauh lebih banyak gitu kan sesi-sesinya. Jadi mari kita beragama dengan cinta gitu. Oh ini makanya saya mendirikan Islam, enggak deng, nggak boleh promo di sini. Oke, sekian gitu aja Kak Galuh curhatnya. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, luar biasa banget ya curhatan dari Mbak Esti tadi.
Ini kalau di bukunya Mbak Esti ini nyebut teman-teman hijrah tuh Sohibul Hijrah. Nanti mungkin Sohibul Hijrah di sini juga mau banyak nanya-nanya. Cuma tadi tuh yang saya paling suka tuh apa? Together jadi together. Itu saya baca itu langsung ketawa-tawa tuh baca di buku itu. Terus tadi Ustaz Nur Fajri juga sempat chat saya gitu kan, kata Ustaz, kok bukunya masih disegel kan? Itu bukunya baru Ustaz. Ini baru datang. Ini baru datang. Nah, ntar juga mungkin Ustaz Nur Fajri bakal diundang nih Kak, sama. Oh iya tuh. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat Islami, biar beliau yang jawab. Terutama izin Ustaz. Beliau jauh-jauh dari Jeddah nih, Jeddah ke Zoom ya, ke Zoom kita ini. Kalau nggak ada Zoom mungkin kita nggak ketemu ini. Kemudian tuh bukunya udah cetakan keberapa ya Mbak? Kayaknya covernya udah ganti-ganti ya? Iya, kalau yang yang 2 sih itu. Oh gitu. Ini yang pertama ini. Ini dulu. Oh itu dulu. Itu dulu baru yang ini. Kemudian ini jangan lupa nih saya promoin, rupanya nih harus baca nih teman-teman. Oh iya, akhir tahun tuh biasa banyak diskon tuh sih. Oh iya benar. 12 ya. Yang Mbak sebelum ke Sohibul Hijrah yang pada bertanya ini Mbak Esti tuh dari tahun berapa sih Mbak? Mulai berhijrah itu tahun berapa ya? Kalau boleh tahu. Dari SMA tuh tahun berapa ya? Dulu SMA tahun berapa? Enggak usah. Enggak lah, tuan saya lah. Ya nggak sih? Oh iya, serius? Kayaknya. Saya berapa tahun lalu ya, udah lama sih. Belasan sih ya. Kalau di buku katanya belasan. Kayaknya saya pikiran nih kayaknya waktu SMA nih udah lama lah, pokoknya udah senior. Saya boleh jelas senior pokoknya. Terus langsung aja nih Dinar mungkin langsung saya. Iya, Bang Galuh. Ini udah ada banyak pertanyaannya buat Mbak Esti dari Sohibul Hijrah yang hari ini udah join di Zoom kita, yang tadi juga udah nyimak pemaparan dari Mbak Esti. Ini yang pertama ada dari Kak Ega dari Bekasi. Assalamualaikum. Jadi pertanyaan Kak Ega itu diawali dengan cerita nih Mbak. Kadang ada rasa risih kalau lihat orang pakai baju, mana ya? Kalau lihat orang pakai kerudung tapi bajunya masih ketat, risihnya tuh sampai punya pikiran, ya udah sih nggak usah pakai kerudung sekalian kalau misalnya bajunya ketat kayak gitu. Nah, rasanya pengen ngasih tahu, tapi saya sendiri pun, kata Kak Ega, masih banyak salah, hitungannya baru hijrah juga, tapi kan sebaiknya kita memberitahukan kebaikan kan. Nah, itu bagaimana ya Mbak Isi kalau misalnya niat kita baik nih mau memberitahu, tapi mungkin caranya gitu yang kita nggak tahu seperti apa. Halo Mbak Isi? Bang, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Mbak Isi mungkin lagi minum dulu. Oh gitu, iya. Ini langsung dijawab. Boleh Mbak, soalnya ini pertanyaannya luar biasa, ini banyak banget antri gitu, kayak antrian tiket di stasiun kereta. Panjang-panjang ya? Panjang sekali antriannya. Jadi kayak acara Mama Dedeh ya? Tanya dong. Curhat dong gitu ya. Curhat dong, Ma. Oke, bentar aku baca-baca dulu. Tadi dari Ega itu ya? Ega Anjar dari Kak ya? Ega. Iya, betul Mbak. Waalaikumsalam Kak Ega. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau itu sebenarnya siapa dulu orangnya. Kalau saya sih ngelihatnya kayak gitu ya. Ya, saya gerasa suladep nih, di sini ada Ustadz Nur, mohon maaf ya. Saya izin jawab-jawab. Kalau saya tahu tolong diluruskan karena saya juga Sohibul Hijrah nih Ustadz. Nah, tadi untuk Kak Ega sebenarnya dilihat dulu ya dia siapa gitu.
kedekatan kita terhadap orang tersebut itu kan akan mempengaruhi bagaimana sih interaksi kita terhadapnya gitu, dan juga penerimaan dia terhadap kita. Kalau emang temennya dekat gitu ya, maksudnya kita cukup dekat dengannya, bisa lebih luas gitu loh komunikasinya, bentuk komunikasi dia dengan kita kan juga yang lebih tahu kan kayak itu sendiri. Kalau emang teman ya, teman dekat gitu. Kalau orang umum juga kan bisa dilihat juga nih kondisinya seperti apa. Di depan publik kan nggak boleh ya. Maksudnya secara adab kan kita nggak yang langsung negur kayak, kok gitu sih, nggak usah pakai jilbab sekalian kayak gitu kan juga nggak ahsan ya, nggak baik caranya. Jadi dilihat dulu juga sikonnya, orangnya itu apa ya, objeknya ya, berarti objek yang mau dinasihatin itu seperti apa, terus situasi kondisinya itu juga seperti apa. Nah, terkait yang tadi tuh masalah inferior apa segala macam, mau itu kayak bisa jadi godaan setan juga sih, Kak. Jadi masalah kita mau menyampaikan terhadap orang lain gitu ya, itu kan sesuatu yang kita yakin sebagai kebenaran. Ya emang kan kalau misalkan aturan-aturan berhijab seperti yang kalau nggak boleh ketat kan apa segala macam, itu kan udah jelas pakemnya ya. Kita tinggal menyampaikannya gitu, itu sebagai kebenaran gitu. Cuman caranya aja nih, kayak misalkan kita ngasih bunga itu kan baik, indah dipandang, dan bisa juga wangi gitu kan. Kalau misalkan Dinar nih, saya suka bunga nggak? Suka aja Nggak. sih. Kan bunga bang nggak boleh. Ya misal ya dikasih. Nggak boleh ya benar. Ini sudah gitu. Dikasih bunga gitu kan seneng ya kalau misalkan dikasih dengan baik-baik gitu kan. Selamat ya Dinar apa segala macam. Tapi kalau ngasih bunga, dia dipot terus dilemparin. Itu gimana kan? Kayak ya bunga sih, cuman ya bunga dia secara entitas bunganya tuh nggak hilang, nggak berubah, tetapi kan sakit gitu ya, di kita udah sakit kena ketimpuk potnya apa segala macam, bisa jadi esensi kebaikan kita mau ngasih bunganya jadi hilang gitu. Jadi masalah penyampaian aja sih, dan jangan sampai kayak tadi itu ya ketakutan-ketakutan. Kan aku juga masih belajar, yang nggak apa-apa. Saya juga di sini juga masih belajar, juga menyampaikan apa segala macam, berbagi gitu. Kan kita juga mengalami proses tersebut, kita juga menjalani proses tersebut. Jadi kalau sama teman, malah ajakannya tuh bisa asik gitu loh, kalau kayak ngajak bareng gitu loh, ngajak ngobrol bareng. Itu juga strategi saya kalau nulis. Jadi tulisan-tulisan saya itu kan khasnya curhatan gitu ya. Jadi ketika orang kayak review, ngasih testimoni tentang dia baca tulisan saya, pasti ngomongnya tuh kayak ngerasa diajak ngobrol. Soalnya ya gitu, kalau itu kan cara saya menyampaikan sesuatu biar nggak terkesannya kayak menggurui gitu. Nah, kalau ini konteksnya tadi temennya Kak Ega sendiri, ya bisa diajak ngobrol aja biar dia nggak merasa kayak terhakimi atau apa segala macam. Dan diatur frekuensinya, soalnya nih sering banget meskipun bukan sesuatu itu ya terjadi atas dasar ketetapannya Allah, tetapi banyak juga yang ada fenomena sekarang selain sobat hijrah nih, ada sobat anhijrah, tahu nggak sih? UN hijrah. Jadi dia back to nggak hijrah lagi gitu, kayak udah hijrah, dia misal dari sebelum hijrah terus anhijrah, dia balik lagi ke sini gitu, balik ke sebelum hijrahnya karena gerah sama omongan netizen. Nah ini misal ketika ada bermedsos gitu kan, kita tahu tuh beberapa tokoh mungkin ya di sekitar kita yang tadinya tuh dia udah berhijab gitu, Masya Allah cantik, wih dipuji banget begitu, ini langsung astagfirullah neraka apa segala macam, wih udah muncul itu semuanya. Dan akhirnya karena jengah, kan banyak tuh kita dengar kisah hijrah gitu ya. Saya juga kayak misal baca buku-buku yang orang yang dia ex muslim, jadi dulunya muslim terus kemudian nggak muslim, itu bukan karena dia meragukan teologi atau akidah keislaman, tetapi lebih ke perilaku orang-orang muslim di sekitarnya yang membuat dia tuh jengah, merasa dihakimi keislamannya apa segala macam gitu. Itu juga jadi PR buat kita semua, karena kalau baca sirah kan justru setelah hijrah nih, Rasulullah kepada para sahabat itu kan yang banyak disemarakan gitu, dibanyakin itu kan dakwah sosial yang terhadap akhlak para sahabat ini gitu. Jadi kita juga ketika udah hijrah, pengen temennya sama-sama hijrah ya dengan cara yang baik juga gitu. Itu Dina, panjang banget ya Eka, semoga menjawab. Tapi emang bener sih Mbak, maksudnya pernah pengalaman juga di kampus kayak gitu. Jadi kadang
kita niatnya memang baik, tapi mungkin cara komunikasinya yang kurang baik, akhirnya bukannya temennya itu ngedeket, malah kabur gitu ya Mbak ya. Banyak sekali yang kayak gitu sih memang. Padahal kalau mau Terus PDKT lanjut lagi lagi. kan susah. Iya, benar tuh Mbak. Kalau udah kabur kayak gitu, kita juga bingung nyarinya lagi gimana gitu ya. Tuh. Terus lanjut nih Mbak ya, ada dari mungkin, Kak Widya. Kenapa Bang? Boleh nanya langsung mungkin, supaya lebih interaktif nih kita nih. Penanyanya mungkin bisa kita panggil. Oh iya benar. Benar nih benar. Ini ada pertanyaan kedua dari Kak Widya dari Bekasi. Boleh nih Kak Widya di unmute aja mic-nya. Boleh langsung sampaikan pertanyaannya ke Mbak ya. Ada nggak ya Kak Widya? Ada sih. Ada sih, harusnya kan nanya tadi. Halo Kak Widya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Widya. Mohon Kak Widya boleh bertanya langsung. Ya, mohon izin kakak semua, mungkin mau sharing di sini. Saya mau sharing aja. Dulu waktu saya mulai hijrah itu ketika Umi meninggal wafat, itu saya udah bertekad untuk berhijrah. Terus kemudian berjalan sampai dengan lulus kuliah, itu alhamdulillah istiqomah. Tetapi ketika kita masuk ke lingkungan pekerjaan, apalagi saya di sini sebagai guru, saya sudah beberapa kali mengajar di berbeda tempat, ada satu mendukung, tetapi ada beberapa hal saya akhirnya berpindah. Terus kedua, saya di sini baru beberapa tahun mengajar, tapi lingkungan di sini mungkin karena sekolahnya umum, jadi tidak full Islam gitu. Mereka itu pertama kali saya masuk ke situ, melihatnya tuh dari ujung kaki sampai ke ujung kepala itu seperti banyak sekali pertanyaan. Nah, berjalan sekitar beberapa tahun kok kayaknya lingkungan sekitar tuh menjadi memojokkan tentang penampilan gitu loh Kak. Nah itu kiranya bagaimana ya, sehingga saya tuh kalau setiap ingin mengajar tuh bukan menjadi diri sendiri, melainkan saya harus menjadi tuntutan lah. Oh iya harus berubah gitu loh Kak penampilannya. Tapi ketika sudah keluar dari lingkungan tersebut, saya bisa menjadi diri sendiri dengan mungkin bergaul dengan teman-teman atau dengan teman sebaya gitu. Mohon izin bagaimana ya Kak kira-kira gitu. Apakah saya harus berpindah lagi? Kadang saya masih dilemanya di situ. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Widya. Terima kasih udah berbagi. Saya langsung jawab ya Dinar ya. Boleh Mbak, silakan. Tadi kalau terkait lingkungan ya, emang kan yang sukses gitu, sukses kita biasanya gitu bisa bikin betah atau progresnya gampang ketika berhijrah itu kan kalau menemukan lingkungan yang dia sesuai gitu, yang mendukung perubahan tersebut. Tetapi kalau enggak itu rumusnya kalau kata orang-orang bijak itu kalau kita tidak menemukannya kita menciptakannya. Caranya sih pasti susah kalau misalkan di lingkungan tersebut nggak bisa gitu ya. Tapi mungkin kan tadi udah dibilang sendiri kan sama Kak Widya, di sekolah gitu, di tempat kerja mungkin nggak mendukung gitu lingkungannya. Tetapi setelah itu keluar ketika bertemu lingkungan yang lain dengan teman-teman apa segala macam, itu kan masih bisa gitu. Dalam artian nggak benar-benar ada di satu lingkungan yang sama sekali tidak ada lingkaran yang mendukung sama sekali gitu. Pasti masih ada, alhamdulillahnya masih ada support sistemnya di situ kan. Meskipun itu cuma inner circle kita, lingkaran terkecil kita yang isinya mungkin cuma 1-2 orang, tetapi selama kita masih punya itu, yaitu yang akan menjaga kita gitu. Sebenarnya tanpa itu pun yang paling menjaga kita adalah diri kita sendiri gitu loh, komitmen kita apa segala macam. Nah, terkait lingkungan yang seperti tadi itu, teman kerja yang mungkin tidak mendukung apa segala macamnya, kalau bisa diajak ngobrol, ya diajak ngobrol. Tapi kalau nggak bisa, tetap Kak Widya lebih baik fokus aja terhadap diri Kak Widya sendiri gitu.
bukan berarti egois atau apa segala macam, nggak peduli lingkungan, tetapi fokus kepada amanah Kawidia di situ sebagai guru kan. Nah, ada ini berdasarkan pengalaman di sekitar gitu ya, saya tulis juga tuh di buku. Biasanya orang itu dia ketika gak suka gitu ya dengan perubahan visual kita, tampilan kita, dia akan melihat jelek aja lah. Pokoknya semua tuh jelek, kayak tadi kan dilihat dari atas sampai bawah gitu. Terus apa aja yang kita lakukan, mungkin ya kesalahan itu bisa dilakukan dua orang, A dan B gitu. Tetapi karena udah ada bias duluan, nggak suka duluan gitu sama kita, ketika kesalahan itu yang lakuin kita gitu ya, jadi dihujatnya tuh 2 kali lebih gitu loh. Lebih, jadi ya karena udah ada sentimen terlebih dahulu. Meskipun dunia ini kayak kesannya kok jadi nggak adil ya, tapi ya terkadang seperti itu hidup adanya gitu ya. Kita ya memang kayak punya beban yang lebih untuk membuktikan gitu ya, dalam tanda kutip ya, kalau misalkan dalam posisi seperti itu, Batu kayak jadi agen gitu loh, malahan istilahnya tuh menjadi agen muslim yang baik gitu. Kalau dulu gitu waktu saya jadi minoritas gitu kan, pas ada dapat kesempatan belajar keluar. Kalau saya kan di luarnya tuh di negara kafir ya, kalau Ustadz Dur kan di negara yang sangat Islam gitulah ya. Nah, kalau saya kan di negara seperti itu, di Amerika kan jelas seperti itu ya. Sangat mengalami hal-hal yang itu apa ya, tampilan karena dengan berjilbab yang bergamis, berjilbab lebar tuh kita jalan diteriakin teroris gitu. Sampai ada yang bahkan mungkin orang-orang yang lebih barbar gitu karena mereka tidak memiliki akses kepada pendidikan dan wawasan dunia secara global, melihatnya seperti itu tuh stereotipnya jelek-jelek mulu gitu. Jadi udah kayak yang pengen menghajar kita gitu dan takut sama kita, takut dengan tampilan kita apa segala macam. Bahkan itu juga terjadi di lingkungan yang itu dinner gitu loh, benar-benar yang fine apa ya, makan malam bersama tamu undangan, dia ngomong kayak gitu. Saya takut nih kalau duduk dekat muslim. Kenapa? Karena ya itu kan kalian teroris, kayak yang saya kan, kok gitu ya. Dalam kondisi seperti itu, jangan baper dulu. Kan lingkungannya, Mbak bisa jadi, saya nggak tahu kan, ini tadi karena nggak dijelasin dengan detail gimana, cuman menghadapi orang yang bahkan dia menuduh kita teroris seperti itu, yang saya lakukan justru ngebucin. Jadi kayak nggak yang bucin banget juga, kayak oh ya, are you sure gitu kan, saya ngomong, ya ampun saya kan imut, kecil, manis-manis, imut-imut begini, masa sih teroris tuh kamu takut kayak begitulah. Alay sih ya cuman kealayan itu bermanfaat gitu loh pada saat kita terus berdiskusi apa segala macam. Pokoknya apa ya, mencoba membuka diri kan, secara itu kayak ibaratnya dari awal kita mau masuk udah ditolak dulu lah, jauh-jauh nih sama muslim itu teroris gitu, mana tampilannya kayak gitu lagi, yang lain dia casual dengan jeans dan shawl gitu kan, saya bergamis-gamis itu kan kayak dia takut duluan dan bilang gitu loh, tadi tuh saya takut gitu. Tapi dengan kealayan tersebut, maksudnya kita berbesar hati, nggak apa-apa ya, memang orang mungkin dia melihat kita seperti itu karena dia nggak punya kesempatan untuk mengenal lebih dalam, dia cuma melihat dari stereotip orang ketika label kan, itu jadi apa ya, efek negatif dari labeling ketika orang berpenampilan seperti ini, oh dia berarti pemikirannya seperti ini, dia orang yang takut segala macam, bahkan berbahaya mungkin secara pemikirannya. Dia menjauhi kita, memusuhi kita, takut sama kita karena dia nggak punya akses, belum punya akses untuk mengenal kita secara personal, secara aspek-aspek manusiawi kita, secara bagaimana sih sebenarnya keberislaman yang ingin kita kenalkan gitulah ya, maksudnya nggak yang serem-serem gitu loh gitu, cuman jadi ya bergaul dengan santuy gitu kalau bisa gitu. Dan terus juga tunjukkan kapasitas kita gitu secara profesional. Kawidia kan di situ sebagai guru, jadi guru teladan gitu ya, terlepas dari bagaimana yaitu tadi kan tampilan kita apa segala macam. Kalau kasus yang terjadi gitu ya, teman-teman saya ketika mereka mendapat penolakan saat berubah tampilan gitu kan, berhijrah dan berubah penampilan di lingkungan terdekatnya sendiri, bahkan keluarga gitulah, keluarga tuh nolak gitu kan, kayak mau keluar pakai kaos kaki gitulah aja misal, itu kayak dimarahin, itu kan kayak susah ya, maksudnya di keluarga sendiri gitu, mau pakai jilbab yang nutup dada aja tuh dikatain gitu loh, kayak ibu-ibu pengajian gitu, karena dia sebelumnya anak gaul banget gitulah ya, itu kan susah, bahkan ditolak dari lingkungan rumah tempat kita berpulang sendiri. Akhirnya yang dia lakukan, ya dia ngasih penjelasannya tuh cuman, ya nggak mungkin dalil gitulah ya, karena masa sih anak kemarin sore yang kemarin gimana, terus sekarang tiba-tiba dalil, itu juga jadi nggak make sense gitu, malah jadi nggak masuk gitu kan. Jadi dia ngomonginnya ya,
ya saya nyamannya kayak gini, berpenampilan seperti ini, apa segala macam. Terus yang dia buktikan adalah menunjukkan kapasitas diri dia yang justru semakin meningkat seiring dengan kedekatan diri dia kepada Allah gitu. Jadi anak ngaji itu justru dia menjadi semakin berprestasi gitu. Nah, kalau misalkan Kak Widya ini ya konteksnya di sekolah gitu, jadi guru gimana sih yang meskipun di kayak teman-teman yang lihat oh kok gini dari atas ke bawah di screening terus, tapi itu ternyata murid-muridnya tuh suka sama Kak Widya, dekat sama Kak Widya, suka dengan penyampaiannya, caranya mengajar, bahkan mungkin di luar kelas juga apa segala macam. Nah, hal-hal seperti ini yang secara nggak langsung itu akan mempengaruhi penerimaan kita terhadap lingkungan. Gitu sih kurang lebihnya Kak Widya. Jadi ya yang terpenting itu tadi alhamdulillah punya inner circle yang mendukung, dan dari diri kita sendiri juga harus kuat gitu ya, stick to that values. Terus lingkungan sekitar tadi bisa disiasati kurang lebih dengan yang cara-cara kayak tadi itu. Gitu Kak Widya, semoga menjawab. Bagaimana Kak Widya? Mana nih Kak Widya? Iya, benar sih. Alhamdulillah sih kalau dari lingkungan keluarga sama lingkungan dari teman atau sahabat yang di luar dari lingkungan pekerjaan sih, alhamdulillah semua mendukung gitu, malah mensupport. Tapi mungkin kalau ya balik tadi mungkin saya mungkin nggak bisa ya untuk memberitahu oh ya kenapa sih harus hijrah ya dengan penampilan saya seperti ini gitu. Karena tadi benar kata Kakak Esti, anak kemarin sore masa sih akan memberikan apa ya ceramah gitu, soalnya saya sendiri situ yang paling terkecil umurnya dan mereka itu sebenarnya sih kalau kita pandang beliau itu semua rata-rata sudah berkeluarga, memiliki keluarga dan sudah berumur. Tapi yang saya kaget ketika saya masuk ke lingkungan tersebut yaitu kok tidak bisa menerima gitu. Itu sih yang pertama kali itu. Tapi alhamdulillah sih saya tunjukkan dengan prestasi saya menjadi guru berprestasi ataupun dari lingkungan orang tua murid gitu sih Kak, alhamdulillahnya. Terima kasih ya Kak atas masukannya. Tinggal didoain aja berarti Kak. Semoga dibukakan hatinya. Amin. Terima kasih Kak. Sama-sama Semangat Kak Widya. terus Kak Widya. Stay strong. Stay awesome. Ini nih Mbak, nih kalau misalnya saya baca pertanyaannya satu-satu, ini tuh kayaknya teman-teman Sohibul Hijrah ini kebanyakan yang curhat nih Mbak. Oh iya. Masalahnya teksnya panjang-panjang banget. Nah tadi udah ada Kak Ega, kemudian ada Kak Widya. Kenapa Bang? Ini yang pertanyaan Kak Ismi sama Kak Anggun hampir mirip-mirip, mungkin aku bacain aja kali ya. Hampir mirip-mirip. Oh boleh. Siap. Dari Kak Ismi ini, beliau ini punya teman. Waktu itu bercadar kelas 2 SMK. Kemudian temennya itu katanya alasannya bercadar itu pengen aja gitu kan. Kemudian pas kelas 3-nya cadarnya dibuka gitu kan. Kembali dengan style semula dengan memakai baju ketat. Dan kemudian Kak Ismi nanya nih kok gitu kan. Kok lepas pasang cadar. Nah, kemudian setelah menikah temannya Kak Ismi ini pakai lagi cadarnya gitu kan. Terus akhirnya Kak Ismi ini diblok gitu kan. Blok kontak, terus kemudian pertanyaannya apakah salah berbicara seperti itu gitu kan. Menyampaikan pertanyaan yang kok lepas buka cadar gitu kan. Akhirnya diblok, apakah salah seperti itu. Kemudian dari Kak Anggun, saya punya teman, tapi ketika saya memberitahu saya ingin belajar hijrah dan dia seperti kesal dengan saya, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, hampir sama pertanyaan tentang gimana sih mengkomunikasikannya gitu Mbak. Kan kadang kita mau berdakwah atau menasihati teman kita, cuma kadang tuh menurut teman kita tuh kurang serak gitu, kurang pas. Itu bagaimana Mbak? Ya, jadi Kak Ismi dan Kak Anggun, kalau ngomongin manusia itu kan dia beda banget ya satu orang dan orang yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ngejawab baiknya gimana, itu bisa jadi juga nggak pas karena
nggak bisa benar-benar disesuaikan sama temennya yang dimaksud gitu kan. Mungkin temennya Kak Ismi dan Kak Anggun juga kan beda karakternya apa segala macam. Dan bisa dilihat juga kenapa kalau misalkan ngomongin dakwah gitulah ya, ada fikih dakwah dan lain-lain, itu kan beda-beda, ada banyak cara ya, banyak pendekatan dan lain-lain, dan juga banyak teladannya gitu. Kalau kita baca sirah itu juga perlakuannya Rasulullah terhadap para sahabat kan beda-beda, menyesuaikan karakter mereka, potensi mereka dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan mau mendakwahkan sesuatu kepada teman, yaitu balik lagi sih juga disesuaikan. Tadi sebenarnya udah dibahas deh kayaknya, menyesuaikan objeknya seperti apa, terus situasi dan kondisinya itu seperti apa, dan apa yang mau kita sampaikan itu juga disesuaikan hal-hal tersebut kan. Yang tadi dia misalkan cadarnya dia terganggu gitu ya, dikomentarin lepas copot cadar gitu, mungkin dia terluka aja tuh di kalimat ketika ngomongin itu sih, kayak kamu nggak merasa mempermainkan cadar gitu. Mungkin dia merasa, kan nggak tahu ya saya orang itu sesensitif apa. Karena saya sendiri juga sampai hari ini masih belajar bertutur kata dengan baik gitu. Yang menurut saya biasa aja, ternyata bagi orang lain itu bisa sangat melukai gitu ya, sangat yang ya bukan karena ya bisa dilihat lah cara saya ngomong tuh bukan yang model ukti-ukti kalau manis gimana gitu kan gitu. Jadinya kalau bisa gitu ya, kalau memang sudah mengetahui betul gitu karakter temannya seperti apa, cara menyampaikannya itu juga disesuaikan. Dan hal-hal yang sensitif itu memang lebih baiknya kalau bisa banget nih disampaikannya tuh langsung untuk memutus gitu, mengurangi, meminimalisasi adanya miskomunikasi, misinformasi yang nggak benar-benar sampai sebagaimana maksud kita. Apalagi kalau misalkan, saya juga nggak tahu nih tadi menyampaikannya itu bagaimana terhadap teman kita, langsung atau nggak langsung. Karena kalau lewat teks itu peluang biasnya tuh luar biasa. Kita nggak tahu nada saat berbicara apa segala macam. Mungkin yang kita nanya, apa kabar dengan perhatian, bisa jadi dibaca dia apa kabar dengan marah gitu kan, juga nggak tahu kan kita penerimaan orang terhadap teks tersebut gitu. Jadinya secara langsung. Nah secara langsung pun itu juga melihat sikon apa segala macam. Dan yang bisa dilakukan sebenarnya ya, alih-alih kita melihat masalah tersebut gitu kan, tadi ceritanya di blog gitu ya. Kalau masih memungkinkan bertemu di dunia nyata dan bisa ditabayunkan, sebenarnya itu sangat baik gitu dan perlu dilakukan, apalagi kalau teman dekat ya. Jangan sampai niat kita untuk berbuat baik gitu ya, menyampaikan kebaikan, justru ketika tertolak kita justru kehilangan atau memutus silaturahim. Itu kan juga jadi masalah baru gitu loh, dan rugi juga di kita gitu. Karena apa ya tadi itu sih sebenarnya mungkin bisa jadi cuma masalah komunikasi, tetapi karena nggak diselesaikan kita justru memutus silaturahim, terus persaudaraan dengan saudara sendiri gitu. Dan bisa jadi ketika mungkin pas ditabayun kan kita ketemu ngobrol, nah meskipun susah ya, ini saya juga masih belajar, secinta apapun gitu ya dalam kita ingin berdakwah gitu, menyampaikan sesuatu, pertama-tama melihat orang sebagai manusia dulu gitu. Jangan langsung melihat dia sebagai objek dakwah di mana dia nih ada kekurangan-kekurangan pengaplikasian syariah, sementara kita nih udah gitu. Jadi kan kita udah melihat, oh ini objek dakwah nih, calon apa target yang harus didakwahi gitu. Jadi ketika kita udah melihatnya begitu duluan, nggak melihat dia sebagai manusia dengan segala kompleksitas kehidupannya dan juga jiwanya yang naik turun apa segala macam, dia sangat luas spektrumnya sebagai manusia itu sendiri, masuknya tuh bisa beda gitu. Jadi ya duduk bareng ngobrol gitu, dan prosesnya itu lama memang. Jangan berharap sesuatu yang instan ketika mengajak orang pada kebaikan. Ya kalau misalkan prosesnya cepat sekali diomongin dia nggak baper langsung nerima mah, dari dulu mah Rasulullah dakwah gampang gitu kan. Dan bahkan nabi-nabi sebelumnya juga gampang, nggak ada yang sampai bertahun-tahun cuma dapat segelintir orang gitu kan. Gitu namanya juga sesuatu yang berat gitu ya, kebaikan itu memang berat, nggak gampang. Kalau misalkan ada yang teman kita baper terus milih apa segala macam, ya dengan sabar ditelatenin, tetap dideketin sebagai teman, sebagai manusia sama manusia, jangan melihat dia sebagai objek duluan gitu, biar kita nggak baper duluan, nggak habis hati kita duluan. Bahkan nih kalau saya gitu ya dalam posisi sekarang nih,
ngelihat orang yang secara ideologi berbeda gitu kayak ya harus bersabar-sabar hati ngelihat sebagai ya mereka juga manusia dengan segala kompleksitas jiwanya yang juga punya potensi meskipun potensi keburukan ada, mereka juga punya potensi terhadap kebaikan. Jadi tugas kita mendoakan dan berhusnuzon melihat dia sebagai manusia dulu. Itu kakak-kakak semoga menjawab. Dan emang general sekali karena nanti aplikasinya diterapkan sesuai personal masing-masing. Itu. Begitu. Selanjutnya nih Bang Galuh, kira-kira mau dibacain aja atau mau kita panggil? Panggil deh, panggil. Kak Ega nih. Panggil ya. Ini ada dari Kak Anggun. Kak Ega. Dari Gunung Putri. Halo Kak Anggun. Udah nggak sih? Oh, udah dibacain belum sih tadi? Udah. Udah ya? Oh, berarti ini ada Kak Ega lagi nih Bang, yang tadi udah nanya. Apapun mungkin ya, pertanyaannya beda. Kak Ega boleh open mic? Ada Kak Ega? Halo Kak Ega. Gimana nih Bang? Mau dibacain atau nunggu Kak Ega respon? Selanjutnya dulu. Lanjutnya dulu ya. Ada Kak Nurul. Kak Nurul Alia Hadi, asal Depok. Boleh Kak, silahkan di open mic. Halo, Kak Nurul. Mungkin malu dibacain aja. Mungkin malu. Dibacain aja ya, Bang. Bagaimana? Bacain aja ya. Dari Kak Ega dulu. Kak Ega Anjar, yang tadi juga kalau nggak salah pertanyaan pertama ya. Pertanyaannya begini kira-kira, curhatannya. Jadi Kak Ega ini baru hijrah 1 tahun lalu, mulai hijrah penampilan sampai pekerjaan. Nah, tapi sayangnya banyak yang menyayangkan keputusannya Kak Ega untuk resign, terutama dari keluarga besar, bukan keluarga inti. Apalagi dengan perbedaan penghasilan yang dimiliki sekarang, dengan perbedaan sama penghasilan yang dulu. Suka ada aja selentingan yang menyayangkan hal itu, padahal sudah dijelaskan panjang lebar alasannya kenapa Kak Ega ini resign. Nah, apakah menghindari pertanyaan itu bisa jadi solusi? Mau jawab dengan sedikit egois tapi takut dosa katanya. Apa dibiarkan aja dimakan waktu? Bagaimana nih Mbak menanggapi? Itu termasuk toksik nggak sih Mbak? Iya, bisa jadi, bisa enggak. Soalnya kan nggak semua yang nanya itu cuman iseng ya. Ada orang yang nanya tuh benar-benar peduli sebenarnya, meskipun caranya nyebelin. Ya kayak apa ya, perasaan cinta, tapi dia nggak tahu nih gimana mengungkapkannya. Mungkin saking pedulinya sama hidup kita, sama detail-detail hidup kita, jadi ya ditanyain mulu gitu kan. Dan ada juga kalau keluarga gitu kan kita nggak tahu juga. Ada yang mungkin dia memang berkontribusi dalam hidup kita, financially gitu, dan jadi berharap pengen juga dong, aku kan dulu udah ngebodalin ikut biayain kamu sekolah, jadi kamu kerja yang beres kayak yang gajinya oke lah biar bisa kasih sedikit-sedikit gitu kan bisa. Jadi emang ada yang seperti itu. Jadi yang nggak benar-benar yang orang yang julid aja terhadap hidup kita. Tetapi ya ada juga yang emang ya hobi aja nanyain perkembangan hidup orang gitu, kayak asik gitu kali ya buat pengetahuan umum. Nah, kalau misal menanggapi yang orang-orang yang peduli tadi itu kan udah dijelasin kan sebenarnya, cuman mungkin masalah penerimaannya aja yang belum gitu, karena ya di harapannya gitu sesuai apa yang udah modal dikeluarkan kan pengen balik gitu. Tapi nanti pada akhirnya kalau misalkan orang-orang tersebut sebenarnya benar-benar peduli, dan maupun dia nggak peduli ya, kalau orang-orang yang dia benar-benar peduli itu kan dia sebenarnya mengkhawatirkan itu tuh demi kebahagiaan kita gitu loh. Khawatir gitu kalau misalkan jangan-jangan ini anak nih bener nih bisa hidup dengan duit segitu. Dia kan dulu kan ini gajinya segini nih sebanyak itu. Terus
dengan gaya hidupnya gitu, karena mungkin taunya dulu sebelum berhijrah nih si anak nih 2 digit gitu kan, terus dia gaya hidupnya juga tinggi gitu, pergaulannya apa segala macam. Nah sekarang pindah tempat kerja dengan penghasilan yang sekecil itu emang dia bisa hidup gitu kan. Ada yang orang tuh dia sebenarnya tuh perhatian gitu loh, dia care sama kita, dia takut kalau kita emang masih bisa sebahagia dulu gitu loh dengan hasil-hasil yang nggak sama banyaknya. Kan dia mengkhawatirkan kebahagiaan kita. Itu orang yang beneran peduli sama kita. Atau dia nggak peduli aja sih dan bodo amat gitu loh sebenarnya kita bahagia atau enggak. Cuman kan pada akhirnya balik lagi kan ke kebahagiaan itu kan ke diri kita gitu ya. Dia kan state of mind gitu kan, bukan state of body kita gitu yang terlihat apa segala macam secara fisikal, tapi kan mental being kita kan yang tentang kebahagiaan itu. Nah, baik tadi menghadapi orang yang dia beneran peduli sama kita demi kebahagiaan kita atau yang nggak peduli sebenarnya sama kebahagiaan kita, jawabannya kan ada pada diri kita sendiri gitu loh. Bagaimana sih sebenarnya kita ketika menjalani ini, pilihan kita berhijrah saat ini itu tenang apa enggak? Bahagianya manusia itu kan sebenarnya ketika dia mencapai ketenangan, sehingga akhirnya nanti ketika kita kembali kepada Rob kita itu kan dalam kondisi jiwa-jiwa yang tenang, bisa dipanggil dalam ketenangan seperti itu kan sebenarnya husnul khotimahnya di situ ya. Kita happy endingnya tuh di situ karena udah mencapai ketenangan. Nah, ketika kita langsung alhamdulillah lebih tenang sekarang. Alhamdulillah kan kalau kita udah tenang duluan, jadi kalau istilah anak-anak zaman sekarang tuh dia bisa mindful gitu loh dalam menjalani hidupnya, udah nggak galau gitu loh besok gimana atau nggak menggalaukan lagi kemarin itu gimana, karena dia udah sadar penuh dengan pilihan dia memilih putusan tersebut dan dia sadar penuh juga konsekuensi atas pilihan tersebut. Mungkin bakalan susah gitu loh dalam pandangan hidup orang lain, tetapi as long as gitu loh kita benar-benar paham apa yang kita lakukan dengan keputusan tersebut dan tanggung jawab dan konsekuensinya, kita bisa menjalankannya dengan tenang. Nah, ketenangan ini dulu nih modal. Karena meskipun ya kalau misalkan tadi kan orang tuh sebenarnya dia peduli ya, kalau yang case-nya dia itu peduli kan dia pengen kita bahagia. Ketika kita tenang dan bisa mencapai kebahagiaan gitu yang menunjukkan. Jadi jawaban itu nggak mesti kita lisankan gitu loh, tapi kita tunjukkan dengan pilihan kita ini udah baik dengan cara kita hidup baik, kita hidup bahagia, tenang dengan pilihan tersebut. Kadang orang itu terus bertanya karena dia ngerasa kita nggak baik-baik aja gitu loh, nggak kelihatan gitu, kayak orang ngomong aku baik-baik aja, tapi itu nangis kayak gitu kan, itu membuat orang tuh khawatir gitu loh, kayak ini paradoks ya orang gitu, ngomongnya dia baik-baik aja tapi kok sambil nangis gitu, itu membuat orang khawatir gitu. Bahkan termasuk mungkin orang-orang di lingkar terdekat kita gitu, orang tua yang menanyakan gitu ya, sebenarnya mungkin melihat kok kayaknya anakku nih susah banget ya hidupnya jadi apa segala macam, tetapi ketika meskipun kita lebih capek gitu ya daripada kerjaan yang sebelumnya, tapi kita tampak lebih bahagia, senang melakukan itu dan tenang itu tadi karena aspek kebahagiaannya nggak cuma di dunia gitu ya, tapi ada unsur ukhrawinya, insya Allah orang-orang itu gitu pada akhirnya juga akan paham dengan pilihan tersebut, dengan ketenangan yang kita dapat, dan semoga juga insya Allah bisa menular gitu loh ke mereka juga. Nah, kalau terhadap orang yang nggak peduli sama kebahagiaan kita, ya udah, kita bahagia adalah jawaban yang paling pas untuk menutup mulut mereka gitu. Gitu ya Kak Ega. Jadi nggak semua harus dijawab dengan kata-kata, tapi ditunjukkan aja. Show don't tell. Itu prinsip menulis yang bagus BTW. Show don't tell. Makasih banyak Mbak Esti. Lanjut aja nih ya. Aku bacain Kak tadi. Nurul, pertanyaannya. Oh, udah. Belum tadi kan. Oh, yang tadi barengan itu dua ya. Kak Nurul. Ini kayaknya belum nih, Bang. Iya, belum kan. Itu aku bacain. Belum. Oh, ya udah, sok Bangga. Afwan, Kak, saya mau nanya. Saya sering merasa bahwa hijrah saya itu seperti jalan di tempat. Seperti jalan tempat gimana ya, Kak? Supaya maju gitu, nggak jalan di tempat. Sekalian deh 2 ya. 2 nih sama satu lagi Kiki Depok. Coba saya Kak Kiki bisa masih ada nggak ya? Ada nih. Bisa open mic? Open mic. Bisa. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil Ustazah, panggil Kak aja.
Oke, siap. Salah. Oke, saya Kiki dari Depok. Ustazah, saya mau tanya dan minta saran. Tapi nanti Ustazah kalau berkenan bicaranya pelan-pelan ya, biar saya cerna. Jadi gini Ustazah, saya tuh belum hijrah. Oh, saya berkenan kalau dipanggil Kak dulu. Oh iya, siap Kak. Jadi Kak, saya tuh belum hijrah yang melangkah jauh kayak kakak-kakak yang lain. Saya baru ada niatan pengen banget hijrah. Nah, kalau lagi ikut kajian kayak gini tuh, semangat hijrahnya tuh naik, tapi biasanya nanti kalau udah selesai kajian, terus lihat teman-teman di medsos, teman-teman di lingkungan kita pas berangkat kerja, yang uuan, yang kayaknya bahagia banget, stylish gitu tuh, semangat hijrahnya tuh turun gitu. Pertanyaannya, gimana sih biar semangat hijrahnya nggak naik pas kajian, terus turun pas lagi udah nggak kajian? Dan gimana cara ngadepin orang-orang yang bilang, Kiki kamu kalau pakai gamis kayak ibu-ibu gitu. Apa aku perlu pendamping hidup, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Jadi Kiki tadi nanya biar ini ya, nggak mudi dalam berhijrah. Ya biar menjaga tetap stay connected gitu ya dengan spiritnya pengen berhijrah, cari lingkungan yang ini Ki, paling nggak emang harus punya komunitas minimal gitu ya, yang kita actively engage gitu loh. Jadi di komunitas tersebut nggak cuman cukup dengan sebenarnya kalau misalkan medsos kan tadi bilang tuh ngelihat di medsos, lihat yang baper, ya diimbangi dengan follow akun-akun yang nggak bikin jangan salah, karena akun Islam juga akun hijrah banyak yang justru bikin tambah baper juga banyak. Mungkin tuh follow Hafuza itu kan, nih ku promo ini panitia. Nah itu kan dia nggak banyak nya tuh, kayak begitulah yang ketika kita di waktu medsosan juga keinget nih sama niatan kita pengen berhijrah lebih baik, terus cari komunitas yang dia juga mendukung. Dan kalau zaman sekarang sebenarnya enak ya, anak-anak hijrah zaman sekarang tuh dia pilihan eksplorasi potensi dirinya tuh banyak gitu. Kayak ini kan punya reading club ya. Kalian kalau suka baca gitu kan bisa diskusi buku bareng gitu. Jadi orientasi pemikirannya nggak cuman yang keuuan aja gitu loh. Terus misalkan juga ada yang dia concernnya ke movie gitu, suka nonton film yang kemudian dicari ibrohnya bareng gitu, atau dianalisis diskusi bareng. Atau misalkan Kiki ini suka yang tadi kan bilang lihat di medsos temen stylish apa segala macam. Sebenarnya yang anak hijrah dia juga menutup aurat dengan rapi apa segala macam, dia juga ada sih yang dia concern di bidang tersebut gitu ya, meskipun sangat berhati-hati ya. Ini sebenarnya syubhatnya juga lumayan ya, antara tuh nah udah ditawarin tuh ikutan YSC. Nah terus kalau misalkan aktivitasnya tuh kan banyak ya, setahu saya ini teman-teman saya kalau anak hijrah ibu kota tuh dia bisa macam-macam gitu loh, nggak cuma yang kajian duduk dengerin ustadz menyampaikan sesuatu, tapi ada yang acara sambil masak-masaknya juga apa, terus ada yang tadabur alam segala macam gitu. Jadi sebenarnya kalau zaman sekarang gitu ya, anak hijrah tuh dia eksplorasinya tuh luar biasa banyak gitu ya, sangat dimudahkan, teman-temannya juga keren-keren. Dan kalau dibilangin tadi ya kayak misalkan Kiki lo pakai apa gamis kayak ibu-ibu, ya kan aku calon ibu. Ya, itu jawaban alainya sih ya, tapi sebenarnya zaman sekarang tuh gamis yang gak kayak ibu-ibu tuh banyak banget. Dan ini ya terkait juga apa kan style dalam menutup aurat gitu kan, itu juga banyak ini ya, ada perbedaan-perbedaan juga kan terkait yang bentuknya seperti apa. Cuman sepanjang kita itu ya menutupi aurat itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu ya, nggak yang transparan, nggak yang membentuk apa segala macam. Masalah style itu kan bisa disesuaikan dengan karakter kamu gitu loh. Zaman sekarang tuh banyak sekali pilihan busana-busana muslimah yang dia itu menutup aurat dengan rapi, tetapi nggak kayak ibu-ibu gitu. Jadi mungkin tuh follow-nya di medsos juga bisa ditambahin tuh, jangan yang nggak bisa ibu-ibu, yang anak-anak muda atau apa segala macam gitu Ki. Jadi bisa yang jelas tuh kalau misalkan lingkungan kita mendukung, kita bisa semangatnya tuh ada terus tuh. Itu ya Ki, semoga kejawab nggak? Masih ada kan ya?
Jawab, Kak. Makasih banyak, membantu banget. Jadi pertama aku cari lingkungannya dulu. Makasih, Kak. Semoga dibalas dengan kebaikan berlipat. Amin. Amin. Semangat Kiki. Tadi dari Kak Nurul, Mbak Esti, yang Apa? hijrah jalan di tempat itu. Hijrah jalan di tempat itu baiknya gimana? Sama aja sebenarnya, hampir sama. Lingkungannya gimana? Cari lingkungan yang buat upgrade hijrah kita. Karena kalau saya sih nggak ini ya detail ini, cuman saya ada teman yang mereka tuh kayak punya geng hijrah gitu kan. Dan gengnya itu punya WAG gitu, grup WA. Di situ mereka share. Mungkin kalau kelompok-kelompok kajian halakoh itu kan kita udah biasa ya, tapi kalau ini tuh geng yang benar-benar kayak yang casual, di situ tempat curhat apa segala macam, tapi tiap hari tuh mereka kayak punya target capaian-capaian ibadah personal mereka yang di-share bareng-bareng di situ. Dan itu Masya Allahnya menurut saya tuh, karena sampai sekarang mereka udah berumah tangga, udah punya banyak anak apa segala macam, masih istiqomah dengan itu. Jadi memang apa ya, support system itu penting banget kita dalam menjalankan sesuatu gitu. Apalagi emang ya meskipun hijrah tuh udah jadi tren gaya hidup sekarang ya, kalau di kota-kota besar apalagi udah hype, tapi tetap aja dia masih menjadi minoritas. Biar kita juga nggak kepleset cuma ngikutin hype trennya aja, gaya hidupnya aja. Ketika di festival-festivalnya kita ikutan gitu ya, ada ini nih festival ini rame gitu, ada Ustadz ini ikut yang seru-serunya, tapi dalam kesendiriannya ketika nggak ada inner circle yang benar-benar senantiasa menjaga kita di jalan sepi itu, yang sepi-sepinya ini, nah itu malah bisa hilang di situ. Gitu ya, Kak Nurul, semoga segera dipertemukan dengan lingkungan yang bisa mengajak jalan bareng gitu. Nggak harus satu orang kok, bareng-bareng juga nggak apa-apa. Amin. Itu tadi Mbak Esti promoin IG-nya Afuza, sekarang saya promoin IG-nya Mbak Esti. Pokoknya follow tuh, @edi_mmr, ya kan? Ya Mbak, singkatan itu ya, Esti Diah Imaniar. Edi. Ya, tapi itu akun nggak aktif. Oh, nggak aktif. Iya kan jarang update. Terus tadi juga ngomongin fashion yang anak muda banget, Mbak Esti juga mungkin bisa promosi tuh, ya kan? Brandnya gimana, Mbak? Kan sedang under maintenance karena berhijrah itu. Ya doain aja bisa comeback dengan yang lebih rahmatan lil alamin, ya. Amin. Itu ada. Masya Allah. Itu dibahas juga sih di bukunya itu, gimana soal fashion itu yang ramah lingkungan. Itu keren banget sih. Itu langsung. Ya. Kemudian tadi masalah lingkungan, selain tadi ada YIS, tadi ada yang nyaranin ke YIS, juga mungkin bisa main ke INSIS gitu kan, yang agak berat gitu kan. Ke INSIS atau ke INSIS di Kalibata. Oh, ya. Atau ke akun juga tuh, akunnya CGS, This is Gender. Bisa ya? Dari yang anak-anak muda, Kak. Nanti ketemu lagi sama SD. Banget dia orang. Terus yang ada pertanyaan lagi nih, mungkin kita panggil. Siapa, Bang? Siapa ya? Saya belum tadi. Ini Kak Latifah udah belum? Kak Latifah ya, Kak Latifah. Ya, Kak Latifah dari Padang. Boleh Kak Latifah kalau mau open mic, silahkan. Oh, katanya nggak bisa open mic. Oke, dibacain aja ya sama Dina. Izin bertanya, Ustazah. Kak Latifah Utami, asalnya Padang. Bagaimana caranya hijrah kita istiqomah? Kita udah hijrah penampilan nih, tapi ada aja orang yang kritik. Kritiknya jelek lagi kan, sok suci, padahal dulunya mah gitu-gitu. Dulunya mah gitu. Terus gimana ya supaya nggak kemakan omongan orang? Bagaimana Mbak? Ini toksik juga nih sepertinya nih lingkungannya. Iya nih, zaman sekarang kebanyakan toksik sepertinya ya. Toxic people. Jadi ini ya, Tifa, kalau ada yang bilang seperti itu, diingat-ingat aja nih dalam hati, kalau kita tuh punya, semua orang tuh pasti dia punya masa lalu yang ya seburuk apapun itu, kita
punya hak atas masa depan yang lebih baik gitu. Jangan sampai kita sendiri terbelenggu pada penilaian diri kita di masa lalu. Soalnya apa ya yang paling sebenarnya yang paling bikin orang tadi ya termasuk misalnya tadi ada nanya hijrah jalan di tempat apa segala macam, dan dalam hal apapun sih ya yang bikin kita mandek gitu ya, susah melakukan sesuatu sebenarnya itu dia terjadi itu lebih banyaknya itu karena diri kita sendiri, alias apa ya, sepahit-pahitnya dihianati orang lain, dibully orang lain, diajak orang lain, itu lebih pahit ketika yang melakukan itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengamini penilaian tersebut gitu loh. Kan jeleknya nih toxic people adalah mereka tuh sering ngatain hal-hal negatif gitu, yang ngasih kalimat-kalimat input, kalimat negatif ke otak kita. Kemudian kita mengafirmasi itu karena terlalu sering dapat itu, kalau kita jadi mikir membenarkan gitu, oh iya juga ya, aku nggak pantas nih, jangan-jangan nih seperti ini. Oh iya juga ya, kan dulu emang masa laluku gelap. Apalagi yang ngatain itu adalah orang yang dulu juga pernah sama-sama dengan kita di masa lalu yang gelap itu gitu loh. Jadi kayak dia nggak pengen kita pergi gitu kan, nggak pengen sendirian lagi gitu, akhirnya pengen ditarik-tarik balik lagi nih. Dan akhirnya parahnya nih kalau kita benar-benar mengafirmasi penilaian tersebut, kalau iya nih, jangan-jangan kita emang beneran nggak pantas untuk menjadi lebih baik karena kita punya penilaian yang buruk. Nah, sebenarnya ketika mengalami perasaan-perasaan seperti itu, karena menurut saya nih ya, yang seberat-beratnya masalah hidup kita saat ini, itu sebenarnya kan jauh lebih berat tuh ujian-ujiannya generasi pendahulu kita ya. Silakan tuh dibaca-baca aja tuh kisah-kisah para nabi atau sirah gitu. Oh iya, ada kalau misalkan ini ya, di ini, kalau tahu Ustadz Nauman Ali Khan, itu beliau tuh ada tuh kan kajiannya tuh menurut saya sih lumayan asik ya. Kalau enggak apa buat yang pemula-pemula gitu juga lumayan pop juga beliau bahasannya. Nah, di ininya beliau itu di YouTube channelnya beliau Bainah Institute itu ada salah satu pembahasan bagaimana separah-parahnya kita gitulah ya ibaratnya, kita tuh punya peluang untuk menjadi lebih baik dengan berkaca pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kan Nabi Musa itu sebelum menjadi nabi beliau pernah membunuh orang kan. Ibaratnya tuh dari pembunuh loh ini kayak dosa besar luar biasa membunuh orang itu. Kita segelap-gelapnya diri kita apa sih, mungkin nggak sampai bunuh orang kan. Tetapi beliau ini membunuh orang loh, tetapi dari kegelapan, maksudnya segelap-gelapnya beliau ini yang punya dosa membunuh orang tersebut bisa diangkat segitu mulianya menjadi nabi oleh Allah gitu. Jadinya dan maksudnya sih nggak yang sedrastis itu ya, maksudnya gampang banget dari bunuh orang terus jadi nabi. Tentu ada perjalanan berliku pengalaman spiritual beliau, bagaimana beliau ditempa oleh Allah dan lain sebagainya dengan masalah-masalah yang kemudian menjadi pengembangan diri beliau sendiri gitu. Jadi membaca atau mempelajari mentadaburi kisah-kisah pendahulu seperti ini juga bisa menjadi penyemangat mood buster gitulah buat kita. Kalau separah-parahnya kita itu jangan pernah putus asa gitu ya. Kita pasti pernah salah gitulah ya, dan terus akan terus melakukan kesalahan gitu sampai kita nanti meninggal, tapi jangan sampai berputus asa pada rahmatnya Allah. Kalau Allah juga bisa memberikan kebaikan pada diri kita. Jangan sampai penilaian orang yang dia itu menjelek-jelekkan atau mengingatkan kita kepada masa lalu kita, itu justru kita afirmasi menjadi kebenaran gitu loh. Kalau kita memang nggak pantas mendapatkan kebaikan dari Allah, jangan sampai kayak gitu. Itu ya Kak. Jadi bisa cari mood buster dari generasi terdahulu. Insya Allah mantap-mantap. Insya Allah mantap-mantap. Kalau Bagalu. tadi Mbak Esti nyontoinnya Nabi Musa tuh maksum gitu kan. Mungkin juga bisa ambil kisah dari Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ya. Yang dulunya kan mantan preman gitu kan, terus akhirnya taubat, akhirnya jadi sahabat yang gimana paling besar dan jamin masuk surga. Iya, kemudian betul, Kak. Favorit saya tuh. Salah satu favorit. Iya. Umar bin Khattab. Kemudian ada lagi nih penanya dari Sohibul Hijrah, namanya Kak Reski. Mungkin Kak Reski boleh langsung open mic. Katanya tidak open mic nih Bang. Oh gitu? Izin tidak open mic, boleh dibacain aja sama Bang.
Mana emang ada ya? Ada dong. Aku bacain ya. Ya, sok bangga. Menurut saya menjaga lisan agar tidak menyakiti orang tidak sesusah untuk menjaga prasangka. Karena hanya kita yang tahu dalam hati bagaimana cara mengontrol prasangka agar tetap rendah hati, tidak merasa lebih baik atau lebih hebat dari orang lain. Wow. Mungkin itu dulu, Mbak. Iya. Pertanyaan terakhir nih mungkin ya udah 2151. Oke, siap. Kak Reski, betul sekali. Saya juga setuju sekali. Emang susah banget ya menjaga prasangka. Jadi kalau kata Pram, manusia terpelajar itu kan dia yang adil sejak dalam pikiran. Adil itu kan kalau dalam Islam itu kan dia menempatkan sesuatu pada tempatnya kan, tidak zolim gitu. Jadi memang nggak zolim, menzolimi orang lain sejak dalam pikiran. Itu memang susah sekali dan kita bisa melakukan itu cuman dengan ilmu. Kalau kata guru kami gitu ya, Ustadz Hamid ya beliau juga di INSIS, tapi saya kenal ya maksudnya belajar kan pas di PKU itu. Biar nggak zolim sama orang lain itu bukan dengan kita benar-benar langsung ngelihat positif-positif aja, tapi memang harus dibersamai dengan ilmu. Merasai itu juga kita perlu mengilmui rasa gitu, termasuk ya rasa itu kan maksudnya di sini zone terhadap orang lain gitu. Bisa kita melihat orang lain itu karena pasti ada ya sebagai manusia ketika melihat orang lain gitu ya ada perasaan-perasaan tertentu atau kita kayak otomatis entah dari mana ya ini perasaan ini hadir kayak bisa nyekrining gitu loh ngelihat orang ngenilai gitu secara otomatis tuh kayak ngenilai orang lain tuh apa segala macam. Emang nggak ada penilaian-penilaian yang benar gitu, ada yang salah gitu. Penilaian-penilaian yang benar itu yang kita dasari dengan keilmuan. Misal ada orang yang dia memang secara zahir pemikirannya itu bertentangan dengan Islam, terus dan dia berbangga dengan pemikiran seperti itu dan kemudian mengkampanyekan, itu kan jelas batil ya dan harus dilawan meskipun dalam pikiran gitu. Itu nggak apa-apa, maksudnya ketika kita kayak melihat seseorang ini jelas nih dia kok kayak gini ya dia pemikirannya, kemudian dia berbangga dengan hal tersebut. Maksudnya bukan yang ada kan orang yang dia rendah hati ketika melakukan suatu ijtihad gitu. Mungkin itu adalah sesuatu yang baru dalam kasanah Islam, tetapi dia rendah hati untuk mengatakan bisa jadi hal tersebut salah gitu, ada peluang kesalahannya. Tetapi ada yang dia jelas kayak secara menentang gitu ya, pendapatnya menentang ijma ulama, pendapat ulama secara umum gitu ya. Terus dia berbangga dengan itu bahkan menyebarkannya kebatilan gitu. Misalnya zaman sekarang orang-orang dia dengan bangga bilang kayak free sex tuh biasa aja kali ya, lebay lu ngomongin zina-zina apa segala macam, gak usah sok suci apa segala macam. Itu kan dia secara pemikirannya itu udah salah dan dia berbangga dan itu bahkan mengampanyekannya. Kita secara pemikiran ya kalau kita itu justru dengan adil adalah mengatakan bahwa dia salah gitu. Karena sudah melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Bahkan apalagi kalau dia sampai menjadi pelaku gitu kan. Jelas-jelas menentang gitu. Kalau kita membenarkannya bahkan dalam pikiran ya gitu ya, sejak dalam pikiran mungkin kita secara lisan biasa aja gitu kayak yang bahkan ngomong enggak ya jelas lah itu salah, tetapi dalam hati kita membenarkannya itu justru kita berlaku zolim di situ karena kita nggak mengilmui kebenaran dan kelakuan dia itu tadi, tetapi kita justru atas dasar apa ya kalau itu nggak dengan berdasarkan keilmuan, kita justru menilai dia dengan salah. Nah itu justru jadi zolim di situ. Tetapi kan kalau di sini ya masalah kita menilai benar atau enggak yang kayak ngelihat orang dia ilmunya lebih rendah apa segala macam, itu nanti lebih ke mungkin lihat ini tadi bagian ya saya baca aja biar kayak seru ya di buku itu ada saya kutip tuh menurut saya ya saya nggak tahu ya mbaknya udah punya buku belum, tapi ada di epilog nih ini adalah tentang sikap tawadu ya yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Jadi gini, bagaimana sih kita agar nggak merasa lebih tinggi ketika bertemu dengan orang lain? Dan tetap bisa menganggap dia lebih utama dari kita apapun kondisinya. Misal kayak gini,
jika kita menjumpai anak kecil, kita akan berpikir anak itu belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan kita sudah banyak melakukan maksiat. Maka pasti dia lebih baik dari kita. Dilihatnya dari sisi itunya. Nah, jika kita menjumpai orang yang lebih tua, kita akan berpikir orang itu telah menyembah Allah jauh sebelum kita, maka pasti dia lebih beriman dari kita. Dilihatnya situ, nggak lihat orang tua udah banyak maksiat apa segala, enggak di situnya. Terus nih, jika kita menjumpai seorang yang alim, orang yang berilmu, kita akan berpikir orang itu dianugerahi Allah sesuatu yang belum kita capai, mendapatkan apa yang belum kita dapat dan mengetahui apa yang belum kita ketahui. Apalagi kalau dia mengamalkan ilmu tersebut. Jadi dilihat positifnya, jangan ngelihatnya kayak yang udah negatif dulu, alah ilmu banyak nggak mesti diamalin. Nah itu udah diserahkan. Tuh. Terus juga jika kita mendapati orang jahil, kita akan berpikir orang itu melakukan maksiat karena dia nggak tahu, sedangkan kita bermaksiat padahal kita tahu. Kita tidak tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita dan akhir perjalanan hidupnya, sehingga tidak ada celah prasangka. Bahkan yang kita ketika dia bermaksiat pun kita masih bisa melihat baiknya gitu. Dan jika kita menjumpai kafir nih, bahkan ya di level kafir gitu ya, kita akan berpikir bisa jadi orang ini akan masuk Islam sehingga mengakhiri usianya dengan perbuatan baik. Sedangkan bisa jadi kita berubah menjadi kafir sehingga mengakhiri hidup kita dengan keburukan. Nah, jadi kalau misalkan bahkan sampai yang kafir itu pun kita juga bisa melihat potensi kebaikan dia di akhir hayatnya. Makanya kan tiap doa kita itu kan meskipun kita udah berislam, berhijrah gitu kan ya, tiap kita doa juga setiap hari, setiap sholat kita mintanya ditunjukin jalan yang lurus gitu kan. Kita masih minta terus gitu loh. Jadi dari posisi itu aja udah menunjukkan kalau nggak ada celah bagi kita untuk merasa lebih dari orang lain. Tuh. Meskipun bukan berarti kita membenarkan yang jelas-jelas batil. Ya Kak, semoga menjawab. Udah terakhir kan ya ini ya? Iya, itu luar biasa banget. Tadi Gimana saya Bang terakhir? catat itu, menempatkan ilmu pada tempatnya itu adab itu ya. Itu kayaknya ini Mbak Esti nih sering ngaji prolegomena nih sama Ustadz Ugi Soeharto nih, setiap Kamis malam. Tadi adil sejak dalam worldview ya Mbak? Adil sejak dalam worldview. Oke nih, waktu udah menunjukkan 21.57. Kemudian mungkin juga akan saya tutup. Sebelum itu mungkin saya minta Mbak Esti tentang apa mau nyampein closing remarks-nya, pesan-pesannya nih tentang apa pesan-pesannya kepada Sohibul Hijrah. Wah, pesan-pesannya udah tadi ya, barusan tuh udah bisa ya. Udah, ya oke. Yang tadi intinya pertanyaan terakhir sekaligus bisa jadi closing statement. Kalau masih penasaran, silakan di. Nah nih, ini closing statement yang penting. Mumpung lagi diskon guys. Iya bukunya tuh jangan lupa gitu kan, jangan lupa dibeli, dipesan online, gratis ongkir 12 gitu kan. Oh iya itu. Kemudian mungkin pesan-pesan terakhir, ini Hafuzah tuh punya berapa pilar? Itu ada pilar dakwah, ada pilar mikat, ini yang reading club, minat dan bakat. Kemudian juga ada pilar sosial yang tanggap bencana segala macam kegiatan sosial. Juga ada pilar sosial media dan pilar apa lagi ya, Kak Dinar? Pilar apa lagi ya? Aduh banyak banget. Poin aja nih Instagramnya gimana? Instagram jangan lupa poin aja Instagramnya. Kalau misalkan kan tadi mau nyari teman-teman hijrah gitu kan bisa gabung di kami gitu kan, kita bisa gabung di Isal Azhar gitu kan, dia juga bisa follow Instagram kami. Isal Azhar juga pengen buka nanti kan ya, Februari 2021. Ya, Januari 2021. Kemudian terakhir mungkin kami ucapkan terima kasih. Betul banget buat media partner kita ya yang udah mendukung kegiatan kita malam ini. Ada Remisya Official, boleh di follow Instagramnya teman-teman semuanya @remisyaofficial. Terus juga ada Sobat Nasr Sobat Nasr N-nya 2, terus gitu deh pokoknya. Sobat Nasr. Terus yang ketiga ada @win_community. Boleh teman-teman di follow aja Instagramnya. Terus ini juga nih Bang, Hafuzah ini punya apa ya, warung. Punya market. Namanya Hafuzah Market. Boleh nih teman-teman juga follow Instagram Hafuzah Market. Nanti insya Allah itu ada produk-produk dari teman-teman Hafuzah yang dipasarkan di situ.
Gitu, Bang Galuh dan teman-teman semuanya. Ini tadi ya, sekali lagi nih, bukunya Mbak Esti, judulnya Wanita yang Merindukan Iya. Surga. Oh, jangan salah deh. Tuh, Wanita yang Merindukan Surga. Covernya ada yang ungu, ada yang hijau. Ini sih, Bang. Ini bukunya recommended banget nih. Kalau kata anak zaman sekarang tuh relate banget. Relate banget. Relate banget. Soalnya ada banyak poin-poinnya setiap bagian hijrah apa tuh perasaan, hijrah apa itu setiap bagian itu ada banyak banget poin yang relate sama kehidupan sehari-hari gitu. Bahkan saya pribadi pun mengalami gitu. Jadi oh ini keren lah. Recommended banget buat teman-teman buat dibaca. Kemudian terakhir mungkin menutup kajian kita ucapkan hamdalah alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dua kafaratul majelis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka. Baik, teman-teman, terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak, teman-teman. Langsung pamit undur diri aja nih, Bang. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.